Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Karena di sini sore, saya mengucapkan selamat sore ya. Senang banget nih teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita. Jadi selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast kita sore ini. Oke, jadi kita di sini akan mengobrol santai ya teman-teman terkait ya mungkin ini sesuatu hal yang bukan sering sih, mungkin hampir semua orang terjadi di dirinya dan merasakan terkait hal ini gitu. Jadi hal ini pun sebenarnya juga sering dibahas secara terang-terangan, mau itu di sosmed, mau itu di lingkungan kita, mau itu di manapun gitu. Uh, dan mungkin saat ini kita akan membahas ya secara detail terkait mungkin kita terkait ini ya kak ya, terkait overthinking kalau bisa ya. Orang-orang sering bilangnya seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, saya sebagai host, perkenalkan, saya Nuzulia Rahma. Di sini akan memandu berjalannya podcast kita kali ini. Dan sebelum untuk masuk ke dalam pembicaraan podcast kita kali ini, saya mau nanya nih ke teman-teman semua, apakah teman-teman semua pernah merasakan apa hal yang paling sering memenuhi kepala teman-teman semua, atau mungkin teman-teman pernah merasakan nih benar-benar merasa kepalanya tuh berisik atau banyak yang dipikirkan atau hal-hal yang seperti itu ya, yang tadi saya bilang di awal gitu. Nah, gimana? Teman-teman pernah mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami atau sebelumnya emang pernah mengalami seperti ini? Mungkin pernah ya. Uh, Pasti ada yang sedang merasakan soal kuliah atau kerjaan yang menumpuk, atau mungkin hal tentang hubungan ya. Hubungan di sini bukan hanya tentang hubungan dengan hubungan dalam romantis atau apapun, tapi entah itu hubungan dengan keluarga, entah itu hubungan dengan teman-teman gitu. Teman-teman tuh entah teman-teman kelas atau teman-teman di sekolah ya, teman-teman di sekolah gitu, atau bisa juga hubungan di mungkin kita saat ini bilang hubungan pacaran lah ya, pacaran gitu. Gitu. Nah, jadi teman-teman pasti pernah mengalaminya ya gitu. Ada, tapi berbeda-beda ya situasinya. Nah, dengan pertanyaan yang saya ungkapkan ya, yang saya tanyakan, teman-teman di sini dengan podcast yang akan kita bawakan ini gitu, teman-teman mendapatkan insight ya kan. Mungkin jika teman-teman mengalami ini gitu, jadi teman-teman mendatangi atau mendengarkan podcast yang tepat saat ini ya gitu. Kamu datang ke tempat atau ke pembicaraan yang tepat saat ini akan kita bahas gitu. Oke, jadi saat ini kita akan memasuki pembahasan kita, tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan narasumber kita ya saat ini. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Lulu. Halo Kak Nisa. Jadi Kak Lulu ini nanti sebagai narasumber kita, beliau adalah mahasiswa praktikan ya, praktikan di pendidikan profesi konselor ya. Dan psikologi. Oh iya, di FIPP ya kalau kita bilang. Iya. Nah ini Semarang pasti. Ya di Universitas UNES ya kalau kita bilang UNES gitu. Nah ini simak banget nih sama pembahasan kita kali ini nih. Memang terkait kalau orang sekarang bilang terkait kesehatan mental ya kayak gitu, karena pasti pendidikan profesi konselor ini tidak lepas dengan pembahasan hal tersebut ya, tersebut gitu. Mungkin saat ini emang sedang ini ya kayak lagi berjalannya kuliah profesi ya kayak sudah di semester 2 semester 1 tahun, karena kan pendidikan profesi juga cuma 1 tahun aja ya. Iya benar-benar. Karena nih kalau Lulu nih profesi konselor ya, itu memang hal-hal yang terkait ya saat ini sangat familiar ya, pembahasan terkait itu ya. Aduh ini saya lupa pakai yang jilbab ya. Nggak apa-apa, baru sadar ada angin gitu. Oke, mungkin
kita bisa langsung mempersilahkan ke narasumber kita. Gimana Kak? Boleh sekalian menyapa Kak? Oke, terima kasih Kak Nuzul atas kesempatannya, terus juga kepada teman-teman semua nih yang sudah mau mendengarkan terkait dengan podcast kita nih pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin ada beberapa dari pembahasan kita kali ini nih yang memang relate dengan apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman. Tapi posisinya di sini kan apa ya tadi bilangnya Kak Nuzul itu saya sebagai narasumber, tapi apa ya lebih ke dalam diskusi dan apa belajar bersama seperti itu. Karena juga pastinya saya sebagai manusia pasti juga ikut merasakan terkait dengan apa yang kalian rasakan semua. Jadi bukan serta-merta meskipun saya sebagai narasumber saya tidak pernah merasakan terkait dengan apa pembahasan kita kesempatan kali ini seperti itu Pak. Jadi ini mungkin kita akan secara apa teori ataupun pengalaman Kak Lulu juga ya. Benar. Jadi bukan bermaksud untuk kita kayak guru gitu menerangkan sendiri. Jadi mungkin kita secara diskusi saja gitu teman-teman. Mungkin juga ada yang merasakan gitu. Dan mungkin apa yang dirasakan itu pasti berbeda-beda kita dalam memposisikan diri ya Kak ya. Oke, nah tapi langsung saja ya Kak ya gitu. Kita mulai dari pertanyaan mungkin yang sering ya tahu para pendengar kita ya, yang soal yang kepala penuh gitu ya atau kepala berisik gitu. Ada nih satu kalimat yang ini mungkin kayak quotes gitu atau gimana. Quotes itu kata-kata positif ya Kak. Mungkin ini lebih kayak kiasan ya, kata-kata kiasan gitu. Nah ini rumah paling ramai ada di dalam kepala gitu. Nah kira-kira dari kalimat tersebut menurut Kalulu itu maksudnya gimana sih Kak? Oke, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Nuzul tadi itu kan lebih ke dalam frasa ya. Iya, betul. Frasa di mana rumah paling ramai ada di dalam kepala seperti itu. Sebenarnya kalau kita analogikakan terkait dengan rumah itu kan pasti menggambarkan terkait dengan suatu kehangatan, ada banyak orang-orang di dalamnya, terus juga ada suara-suara di dalamnya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya ada salah satu rumah yang memang bukan malah bikin kita seneng Kak, tapi malah bikin kita capek. Nah, dari keramaian itu gitu. Nah, itu tuh yang memang apa ya berasalnya itu dari kepala kita sendiri. Kayak kita sering memikirkan terkait dengan suatu hal, terus juga kayak banyak suara-suara yang ada dan apa ya kayak bergantian pertanyaan yang sering masuk gitu ya ada dalam otak kita. Makanya meskipun kita udah mencoba untuk tertidur atau fokus ke dalam satu hal, terus juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang ngebikin kita ramai ya di dalam kepala kita itu, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, dan ironisnya itu kita nggak bisa ninggalin rumah itu Kak. Gitu. Karena memang udah nyatu ya. Nyatu dengan tubuh kita. Kalau kita kelepasin kepala kita aneh dong nanti. Kayak gitu. Oke, berarti emang maknanya tuh sebenarnya dalam banget ya kayak gitu. Dan mungkin banyak orang yang teman-teman yang mendengarkan ini merasa relate atau memang sedang mengalami ataupun pernah mengalami gitu. Mungkin kita bisa memang tidak terlihat gitu atau mungkin ada yang memperlihatkan tapi mungkin kebanyakan juga mereka kelihatan fine aja ya di luar gitu tapi ternyata di kepala itu sangat berisik gitu. Jadi merasa seperti apa ya tidak aman gitu. Nah, betul banget Kak. Itu sih sebenarnya namanya itu quit suffering sih. Ada namanya kayak? Iya, quit suffering itu adalah penderitaan yang secara diam-diam. Orang itu biasanya bisa saja nih tersenyum di depan orang-orang yang lain atau bisa aktif di sosmed, bisa ketawa ketiwi dengan teman-temannya. Tapi ketika begitu dia sendirian nih Kak, ketika suasana udah sepi, ketika udah malam datang gitu, kan orang-orang sudah pada tidur ya. Pasti kayak kepala itu mulai ngomong lagi, mulai berisik lagi kayak gitu dan seringkali yang dia omongin itu yang muncul di dalam kepala kita itu bukan hal-hal yang menyenangkan gitu, seperti itu Pak. Jadi yang berisik ini mungkin kebanyakan memang hal-hal yang negatif lah ya kita bilang berisik. Berisiknya ini berarti bukan berisik. Ya, mungkin ada hal-hal yang positif gitu, tapi yang kita akan bahas itu berisiknya ini berisik yang memang negatif ya, yang akhirnya itu
berimbas ke diri kita yang merasa capek, merasa seperti itu Iya, ya. benar Kak. Oke. Oke, mungkin kita tadi sempat di awal saya membahas ya, atau menyebut satu kata gitu. Oke, mungkin ini kita akan mendalami terkait overthinking ya Kak ya. Iya. Gitu. Nah, ini kata yang kayaknya semua orang pasti udah familiar ya, OVT lah apa gitu ya, yang orang sering sebut ya Kak ya gitu. Iya. Apalagi Gen Z saat ini dikit-dikit captionnya sering OVT apa gimana gitu. Terus di sosmed itu gitu, terus merasa overthinking apa intinya kayak tentang OVT gitu ya kayaknya. Iya. Tapi mungkin nggak semua orang ya paham secara detail terkait ini gitu. Nah, kira-kira terkait overthinking ini bisa dijelaskan nggak Kak? Jadi overthinking ini sebenarnya apa gitu? Oke Kak. Nah, terkait dengan overthinking itu secara sederhananya itu adalah kondisi di mana kita memproses terlalu banyak pikiran seperti itu, bahkan sampai melebihi dari yang sebenarnya kita butuhkan Kak. Nah, bukan berarti mikir itu salah ya, tapi mikir itu memang perlu karena itu sebagai tanda bahwasanya otak kita bekerja. Itu karena masalahnya ketika kita berpikir itu jadi berputar-putar, tidak menghasilkan suatu solusi, terus juga malah bikin kita cemas nih. Nah, istilah yang lebih teknis sebenarnya dalam psikologi itu adalah ruminasi, Kak. Nah, ruminasi itu adalah proses berpikir berulang dan mendalam terhadap suatu peristiwa, tapi menghasilkan tapi tanpa menghasilkan respon yang adaptif. Artinya kita mikir tapi nggak kemana-mana, jadi kayak berputar di tempat yang sama seperti itu Kak. Ya, jadi overthinkingnya bisa kita artikan juga dari overnya aja tuh udah terlihat ya kayak over itu kan yang berlebihan ya. Tadi yang seperti kalau lu bilang sebenarnya berpikirnya suatu hal yang normal ya, kayak kita baiknya apa-apa tuh terpikirkan oleh kita ya, salah satunya membuat kita sadar lah ya, tapi karena ada di depannya over, ini sesuatu yang berlebihan yang seharusnya kita nggak pikirkan ya Kak ya, seharusnya kita tidak pikirkan tapi kita pikirkan dan itu mungkin definisinya tuh lebih kayak yang memang berpikirnya itu tuh di situ-situ terus dan terus di situ melingkar gitu, tidak ada ujungnya gitu ya kayak makanya dibilang overthinking gitu. Tapi kira-kira contoh konkretnya itu yang gimana sih Kak kalau kita tahu secara garis besar tentang overthinking ini? Oke, sebenarnya terkait dengan contohnya itu banyak banget ya, karena dari saking banyaknya contoh dari overthinking itu, makanya tuh kayak teman-teman itu sering tidak menyadari terkait dengan hal itu, kayak gitu Kak. Nah, salah satu yang sebenarnya paling umum itu adalah mengulang-ulang kejadian yang sudah terlewat. Seperti halnya nih, para Gen Z sekarang kan sudah pada menjadi mahasiswa ya. Betul, nah, saya sendiri pun juga mahasiswa seperti itu. Nah, kadang pasti ada dari mahasiswa itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti halnya diberikan tugas presentasi nih di depan kelas seperti itu. Nah, ketika memberikan presentasi pasti kita akan mengalami yang namanya panik lah ya. Deg-degan ya, deg-degan seperti itu. Nah, ketika kita presentasi, terus habis itu setelahnya melakukan presentasi, nah dia akan terus memikirkan terkait dengan hal itu karena kan udah terlewat ya, tapi dia pasti mikir kayak harusnya aku nggak ngomong kayak gitu, harusnya aku nggak deg-degan, harusnya aku tenang. Kayaknya orang-orang pada mikirnya aku nggak bisa, terus juga dosenku pasti mikirnya aku belum siap nih, kayak gitu-gitu. Nah dari saking banyaknya pikiran-pikiran itu, maka kayak padahal kan seharusnya kita nggak perlu memikirkan hal itu karena hal itu sudah terlewati seperti itu. Nah dari pikiran yang terus kembali ke sana, seolah-olah kayak kalau kita mikirin hal itu lebih lama, hasilnya itu bisa berubah Kak. Padahal kan nggak bisa ya, karena kan waktu itu nggak bisa diulang lagi kayak gitu. Tapi untuk memperbaiki hal itu ya kita tunjukkan dari setelah kita melaksanakan sebagai evaluasi ke depan seperti itu. Berarti di sini maksudnya sebenarnya hal wajar kalau kita memikirkan kesalahan tersebut gitu ya, karena kan ya mau nggak mau itu kan emang
realitanya itu kan sebagai evaluasi kita ya kayak Iya, gitu. Seperti yang benar. tadi kalau sampaikan di awal, sebenarnya kita sebagai manusia juga wajar untuk berpikir gitu, terus Benar. berpikir mungkin ya itu sebagai salah satu kesadaran ya gitu. Mm-mm, mm-mm. Cuma jika terus menerus itu yang dinamain overthinking ya kayak salah satu Iya, overthinking gitu. contoh konkretnya lah ya. Gitu. Jadi kayak misalnya kan harus presentasi gitu ya gitu. Mungkin ini saya juga pernah mengalami ya kayak gitu. Hmm. Jadi kayak habis presentasi terus kayak deg-degan apa mau melakukan kesalahan atau seperti apa gitu. Akhirnya kayak diingat-ingat terus nih dan itu eh, terulang terus di kepala gitu. Harusnya aku tadi seperti ini, harusnya tadi seperti ini, harusnya seperti ini Mm-mm, gini. Padahal kan udah lewat ya gini. mm-mm. Nah, cuma cara kita mengolah pikiran itu ya kak ya gitu. Betul. Jadi ini relate banget nih di mungkin beberapa orang atau hampir kebanyakan orang ya mengalami tersebut Mm-mm. kayak otak kita tuh terus-terusan mereplay momen-momen yang bikin kita tuh malu, takut atau menyesal ya sebenarnya ya itu salah satu evaluasi ya kak cuma Iya. salahnya itu kayak terus-terusan dipikirkan Oh, gitu. benar. Nah, betul banget, Kak. Dan itu sebenarnya bukan secara kebetulan ya, karena secara biologis itu otak kita memang punya yang namanya negativity bias. Oke, Seperti kayak itu, tadi Kak. aku bilang tuh ya Iya, saya bilang ya kak ya. cenderung untuk lebih memperhatikan terkait dengan hal-hal negatif dibanding hal positif seperti itu. Nah, kecenderungan itu sebenarnya kayak mekanisme dari zaman purba dulu, Kak. Nah, jadi kayak nenek moyang kita itu lebih pandai untuk mengingat hal-hal bahaya seperti itu daripada hal-hal positif karena dengan kita mengingat hal-hal bahaya itu bukan kita ya kayak nenek moyang kita mengingat hal-hal bahaya itu dia ngerasa lebih bisa untuk bertahan hidup. Cuman kan kalau kita bawa sampai sekarang dan apa ya kayak memang aktif sampai sekarang ya Kak terkait dengan hal itu kayak gitu. Nah, tapi kalau di masa sekarang itu yang menyerang kita itu bukan ke apa ya bukan malah harimau atau ular ya Kak, tapi lebih ke ekspektasi dari orang-orang seperti itu. Entah itu dari lingkungan, terus juga ekspektasi dari orang tua, terus juga bisa jadi dari komentar-komentar orang seperti apa karena hal itu tuh sudah menjadi warning buat kita sendiri kayak sebuah ancaman dari buat kita kayak gitu dari ekspektasi orang-orang itu tadi gitu Kak. Dan makanya kayak pikiran-pikiran kecil itu tuh biasanya sangat besar ancamannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini pikiran-pikiran tersebut sebenarnya salah satu mekanisme pertahanan hidup kita ya gitu. Benar. Nah, sebenarnya hal yang wajar gitu, hal yang wajar apalagi ya emang dari dulu gitu, emang sistemnya manusia ya seperti itu. Jika ada kesalahan, dia emang mengingatnya di situ gitu, mengingatnya di situ dan menjadikan itu mekanisme pertahanan hidup gitu ya. Jadi maksud dari pertahanan itu berarti kita mengakui kesalahan tersebut dan akan diperbaiki gitu ya dan itu mungkin akan terus menerus terjadi gitu ya kayak Iya, gitu. dan Cuma ada memang beberapa orang yang tidak apa ya, tidak mau, bukan tidak mau sih, tapi kayak bukan dijadikan sebagai pelajaran kayak gitu. oke, berarti Mungkin emang terlambat untuk menyadari bagaimana ketika komentar dari orang lain itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. oke. Malah sekarang tuh kebanyakan tuh dijadiin pikiran ya kayak maksudnya Iya, pikirannya pikiran yang terus menerus menusuk diri sendiri gitu ya. iya. Gitu. Menarik banget ini ya kayak. Jadi Mm-mm. sebenarnya overthinking itu bukan berarti kita lemah atau lebay atau di bawah gitu ya kak, tapi emang otak kita nih yang kerja gitu. Emang udah lumrahnya ya kak ya, lumrahnya gitu. Nah, betul banget Kak. Nah, terkait dengan overthinking itu sebenarnya bukan sebagai tanda dari kelemahan karakter setiap individu Kak. Ini bukan berarti kayak apa ya kita nih teman-teman mendramatisasi atau secara berlebihan dalam merespon suatu hal seperti itu. Nah, hal ini lebih ke dalam respon biologis yang sangat normal. Cuman perlu dikelola aja. Nah, itu tadi yang bilangnya bahwa bahasanya memang kita perlu berpikir tapi uh, dari pikiran kita itu perlu dikelola yang kalau semuanya kita tidak ada pengelolaan di situ, makanya akan bisa jadi overthinking dan bisa jadi habit di situ Kak. Jadi kebiasaan dan kebiasaan itu yang kemudian mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi emang kalau terus-terusan apa ya bukan dipertahankan terus-terusan dipelihara ya kayak itu Iya,
baik gitu. Karena ya mungkin teman-teman di sini memang kita kadang kurang menyadari ya apa yang apa yang terjadi di diri kita malah terhanyut di dalam pikiran tersebut, dan kita akhirnya nggak sadar tuh bahwa ternyata itu merupakan salah satu yang bukan membunuh diri sih, tapi lebih membuat diri kita menjadi lemah gitu ya, kayak menjadi lemah karena pikiran-pikiran yang emang itu ya emang harusnya dipikirkan, tapi tidak harus yang sampai over gitu ya. Tadi seperti kata overthinking itu kan over ya, berlebihan gitu. Terus selain replay kejadian yang udah lewat gitu, bentuk overthinking apalagi yang kira-kira sering muncul nih di teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang saat ini di kalangan anak-anak muda gitu. Iya, gizi gitu. Nah, sebenarnya sering kali aku temui itu adalah takut membuat kesalahan. Nah, ini beda ya dengan hati-hati. Kayak hati-hati itu memang sehat, tapi ada yang udah melampaui dari hal itu. Gitu. Nah, kayak setiap keputusan sekecil apapun jadi terasa berat banget nih, Kak. Kayak dia terus-terusan takut salah, dan pada akhirnya apa ya? Yang akan terjadi itu ada dua hal, Kak. Yang pertama itu terkait dengan prokrastinasi. Nah, prokrastinasi itu ya dia sering menunda-nunda terkait dengan suatu hal, dan tanpa apa ya, dan pada akhirnya nggak berani untuk mulai seperti itu. Dan yang kedua itu ada perfeksionisme. Nah, dari perfeksionisme itu yang sangat melelahkan, Kak, karena dia kerja keras banget nih, prepare kayak gitu, mempersiapkan suatu hal yang biar hasil yang dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dia. Tapi dari perfeksionismenya itu makanya jadi over prepare, Kak, dan pada akhirnya apa, kerja keras dia itu tidak bakal terjadi seperti itu karena over prepare itu tadi. Nah, sebenarnya juga terdapat penelitian juga nih dari 4 universitas besar di Banjarmasin menemukan bahwasanya korelasi antara perfeksionisme dan fear of failure itu semakin tinggi, dan semakin tinggi standar perfeksionisme seseorang itu makin besar pula besar rasa takutnya terhadap kesalahan, dan keduanya itu saling memperburuk satu sama lain, Kak. Gitu. Ini kita dapat kata-kata baru lagi ya teman-teman ya. Di sini ada hubungannya dengan apa tadi, prokrastinasi ya, dan juga perfeksionis gitu. Oke. Dari rasa takut ya, kayak merasa takut gitu. Mungkin di sini saya bisa menghubungkan gitu ya, Kak, dengan tadi yang di awal yang kejadian tentang presentasi itu ya, kayak salah satu yang emang itu udah kejadian yang terjadi di dirinya sendiri, dan mungkin itu salah satu penyebab rasa takutnya itu gitu. Dan akhirnya dia merasa tadi yang Kakak bilang merasa takut akan terjadi itu lagi gitu, terjadi itu lagi, dan akhirnya mungkin bisa terjadi prokrastinasi gitu ya. Dan contoh lainnya juga ke apa tadi, Kak, yang satunya perfeksionisme gitu ya. Itu mungkin bukan salah satu warning yang sebelumnya dia pernah lakukan gitu, kayak yang pernah dia alami kayak tadi tentang presentasi yang dia melakukan kesalahan, tapi di sini lebih apa sih, tuntutan dari dirinya sendiri gitu ya, kayak gitu akhirnya. Nah terus kira-kira hubungannya dengan sama overthinking itu apa sih, Kak? Nah, sebenarnya tuh terkait dengan hubungan dari hal itu tuh secara langsung nih ya, ketika kita takut salah gitu, otak kita mulai menstimulasikan terkait dengan semua kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kalau seperti halnya nih, kalau aku ngomong kayak gini bener nggak ya, gimana ya, kalau ternyata nggak bener gimana ya, terus juga kalau orang lain nggak setuju gimana ya gitu, kayak banyak gimananya. Dan dari simulasi itu tuh sebenarnya nggak pernah berhenti, Kak, karena selalu ada kalau setelahnya yang bisa dimunculkan. Nah, inilah yang bikin kita kelelahan sendiri, bahkan sebelum benar-benar memulai untuk melakukan suatu hal seperti itu. Ini saya jadi ingat ini ya, Kak ya. Saya jadi ingat dulu pernah dosen menjelaskan gitu, emang salah satu contohnya tadi yang presentasi itu gitu kan, akhirnya dia pernah melakukan kesalahan dan dia merasa takut gitu ya, akan terjadi itu lagi gitu. Jadi di sini mungkin dia memprosesnya ini bukan sebagai evaluasi atau memperbaiki diri gitu, tapi dia lebih kayak takut gitu akan
terjadi lagi hal tersebut gitu, padahal itu belum belum kejadian lagi gitu, belum terjadi lagi gitu. Dan akhirnya tadi yang kayak kalau lu bilang, kalau ini, kalau setelah ini, kalau gitu ya, Iya, banyak ya kalau ini kayak kalau banyak kalaunya. gitu, kalau setelah ini gimana ya, kalau ini kayak gimana ya gitu. Itu ya kayak, jadi emang sebenarnya apa ya, harusnya diproses secara benar gitu ya kayak gitu. Ini malah kalau misalkan seperti itu, malah diri kitanya yang capek gitu ya. Iya. Pasti teman-teman di sini pernah nggak sih mengalami, kayaknya pernah lah ya, apalagi yang kuliah ya, gitu, apalagi yang kuliah, terus mungkin yang kerja juga, yang kayak kerja kantoran gitu ya kayak gitu, kerja kantoran mungkin merasa ada pernah salah pas presentasi. Biasanya kantoran tuh ada presentasi gitu kan kayak, Iya, kayak ada kantoran biasanya kan gitu ketika mempresentasikan, meeting ya gitu. meeting ya gitu, mempresentasikan rencana atau hasil gitu ya kayak, atau mungkin juga yang ada di pondok gitu ya, dia pernah presentasi entah itu menampilkan kayak apa ya, kalau kita kalau saya dulu mondok tuh namanya kultum kak gitu, jadi Iya. kuliah 7 menit gitu ya, jadi mereka menjelaskan sesuatu dan mungkin ada kesalahan ya gitu, pasti mungkin teman-teman ada lah ya yang mengalami tapi beda waktu atau beda konsepnya gitu ya. Mm-mm. Tapi ada nggak kak pola overthinking yang dianya tuh mengarah ke masa depan ya kak ya. Nah karena kayaknya banyak nih anak muda yang merasa khawatir banget bagaimana soal nanti bagaimana gitu. Jadi mungkin lebih ke hampir sama tadi yang kayak gimana ya kalau gini jadi Iya, setelahnya gitu ya. Tapi iya. ini mungkin kita mengarah ke masa depan ya kayak gitu. Mm-mm. Itu bagaimana kak? Jadi memang terkait dengan hal itu tuh salah Hmm. satu yang paling banyak ya yang Hmm, dialami hmm, oleh hmm. oleh Gen Z sekarang nih, mereka khawatir Iya. terkait dengan masa depannya kita bagaimana kayak gitu. Ini kayaknya Gen Z terus ya yang di ini Iya, kayak di sini iya Gen nggak Alpha di kan sini. juga Oke, kayaknya masih belum masih dewasa ya, dia, iya. tapi mungkin juga berpikiran seperti itu ya Benar-benar. meskipun masih anak-anak kayak gitu. Sebenarnya dari konteks hal itu tuh relevan banget nih di Indonesia sekarang, bahwasanya kita hidup di era yang penuh dengan standarisasi dari orang-orang, standar keberhasilan dari orang-orang seperti seperti itu, kayak harus lulus cepat, kayak harus dapat kerja yang bagus, terus juga harus udah settle nih sebelum umur 25, terus juga udah punya kerjaan yang bagus, udah pokoknya ini itu kayak udah nikah gitu kan, udah married di umur yang segitu, kayak, dan semua standar itu tuh datang dari berbagai arah kak sebenarnya, entah itu dari orang tua, terus juga dari lingkungan, atau juga dari apa ya, konten-konten nih kan Oh sekarang, iya, dari konten ya. konten-konten media sosial seperti halnya di Instagram dan juga TikTok, karena memang perkembangan yang apa ya, berita-berita tercepat itu ada di Instagram atau enggak di TikTok seperti Iya itu, benar karena ya. memang terbanyak nih penggunanya sekarang di Instagram dan TikTok kayak gitu. Nah di situ tuh kan apa ya, konten-konten yang ditayangkan di situ terkait dengan keberhasilan-keberhasilan dari satu orang seperti itu atau beberapa orang seperti itulah ya. Nah pada akhirnya dari orang-orang yang merasa khawatir dengan masa depannya bagaimana, mereka akan sering atau cenderung membandingkan terkait dengan di keadaan dirinya sekarang dengan keberhasilan dari orang yang dia lihat di konten-konten itu seperti itu. Padahal yang apa ya, pada akhirnya mereka nggak bakalan bisa hadir sepenuhnya di masa sekarang. Jadi mereka akan apa ya, lebih mementingkan memikirkan terkait dengan masa depan daripada memikirkan yang sekarang. Jadi kan prosesnya harusnya dari sekarang ya kayak gitu. Berarti emang sosmed itu ya nggak asing lagi ya sama kita ya, itu salah satu. Mungkin dulu orang-orang tuh dipengaruhi itu dari keluarga atau mungkin dari lingkungan teman-teman. Saat ini kita ya udah semakin canggihnya ya kayak canggihnya zaman sekarang gitu ya, jadi bertambah ya mengakses semua hal tentang orang-orang yang padahal kita nggak ketemu gitu ya, tapi kita akhirnya bisa melihat dari situ. Nah jadi tentang masa depan itu ya, mengatakan masa depan gitu ya kayak emang dari yang sebagaimana kebanyakan ya kayak kan ini biasanya kita lihatlah di Instagram nih gitu ya, di Instagram itu kan ya pasti teman-teman Gen Z ini pakainya udah tahu lah ya, Instagram ini biasanya isi-isinya tuh apalagi
ada istilah first account ya Kak ya gitu, Hmm. first account gitu. Jadi emang yang di posting-posting sebenarnya nggak salah ya, nggak salah orang yang memposting gitu ya, nggak Iya salah orang yang benar. mempostingnya gitu. Cuma emang dari yang mereka posting itu kan yang hal-hal yang baik gitu ya Kak ya, Iya hal-hal yang benar. baiknya, pencapaian merekanya gitu ya. Sebenarnya hal yang bagus gitu ya. Kita sendiri kan juga mengalami ya pasti ya Kak ya, pengen Iya. memposting gitu ya. Nah, tapi karena hal tersebut kadang kitanya ke distract gitu ya, kadang Iya kitanya benar. ke distract gitu dan kita lupa akan hal yang harusnya diproses dengan benar gitu ya, malah dijadikan standar diri gitu ya, standar diri padahal yang tadi kalau lu bilang ya harusnya yang sekarang ini dipersiapkan gitu, Iya kenapa jadi benar. mengkhawatirkan masa depan gitu. Mungkin nggak apa-apa ya kita mengkhawatirkan masa depan ya kak ya, nggak apa-apa, itu Mm-mm. hal yang normal, berarti kita menyadari ada hal-hal yang harus kita Persiapkan. persiapkan ya gitu. Eh, tapi kan alangkah baiknya jika emang kita lebih banyak memikirkan yang saat ini kita tapaki di jalan itu gitu Iya ya, benar. yang di apa ya, kondisi saat itu gitu untuk mempersiapkan masa depan itu. Nah, terkait sosmed tadi ini Iya Kak Kak. gitu. Itu kan juga berkontribusi atau saat ini menjadi apa ya, pengaruh juga ya Kak ya. Iya. Nah, itu bisa dijelasin nggak lebih lanjut Kak, itu bagaimana sih kok bisa sangat berpengaruh gitu? Oke. Nah, itu tadi yang apa yang sudah sempat saya bilang Hmm. bahwasanya memang dari konten-konten yang ada di Instagram maupun di TikTok itu sendiri kan banyak menanyakan terkait dengan keberhasilan-keberhasilan dari seseorang seperti itu Hmm, ya. hmm, Dan hmm. mereka akan condong kayak orang-orang yang menonton itu kadang condong untuk membandingkan diri kita Hmm. sendiri dengan orang yang kita lihat seperti itu dari keberhasilan. Nah, namun tanpa kita sadari bahwasanya kita tidak melihat dari prosesnya, dari Proses orang proses, yang iya memposting itu proses, ya? iya benar, Hmm. kayak susahnya bagaimana, kayak Hmm. gitu kan, sedihnya bagaimana, Iya, kita kan iya. nggak lihat nih, yang cuman kita lihat itu adalah keberhasilannya saja. Nah, Betul. saya juga apa ya pernah mengalami terkait dengan hal itu, kayak melihat dari kan saya pengen jadi ini ya, jadi seleb gitu. Oh, iya, iya, iya. Cuman kayak gimana sih caranya biar aku apa ya, kok bisa sih kamu kayak gini sedangkan aku udah nyoba kayak gini-gini kok nggak bisa ya. Nah, Hmm. harusnya kan kita apa ya, kayak fokus sama proses Prosesnya. kita sendiri aja dulu, gimana sih Betul. mungkin kayak dari proses jatuh bangunnya dari orang yang Hmm. berhasil itu kan perlu kita lihat juga gitu kan, sebagai bentuk pelajaran buat diri kita sendiri agar di masa depan mungkin kita bisa berhasil juga seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya terkait dengan hal itu makanya orang-orang yang bikin apa ya, kayak standar ekspektasinya itu jadi nggak realistis, dan overthinking soal masa depan itu semakin intens. Oke. Berarti emang ini ya kayak sangat berpengaruh gitu ya, apalagi Mm-mm. yang diposting itu emang keberhasilan gitu ya, kayak gitu ya. Kita aja ya pasti teman-teman juga kan pengen memposting yang emang sudah kita capai gitu ya, emang hal yang mungkin niat kita beda-beda Bagus ya ya. gitu. Bagus, mungkin ada yang memang mempostingnya pengen diabadikan gitu, Iya, kayak pengen gitu untuk mungkin memotivasi orang lain juga. memposting orang lain gitu ya. Tapi kan orang lain yang melihat nih biasanya berbeda-beda nih konteksnya gitu, Iya, responnya gitu ya kayak. benar Kak. Nah, tapi ada satu hal yang aku notice, saya notice ya kak ya gitu. Iya, Kadang dari hal kecil banget pikiran bisa lompat ke skenario yang super dramatis atau sangat dramatis gitu ya. Itu iya, kira-kira overthinking juga nggak kak? Bisa disebut overthinking juga nggak? iya, dan itu namanya catastrophizing Kak, namanya. Dan ini Hmm. tuh salah satu pola Mm-mm. overthinking yang paling menguras energi sih. Hmm. Nah, jadi cara kerjanya begini Kak, kayak sesuatu kecil yang terjadi itu dan otak kita langsung melompat ke konsekuensi buruk yang Oh, akan terjadi oke, seperti oke, itu. oke. Nah, contohnya nih, pasti Kakak juga pernah mengalami Gimana tuh? ngechat dosen nih. Oh, Nah, iya, iya, sering tuh, sering. pasti kayak kita udah ngecek nih beberapa kali sebelum kita mengirim pesan kita kepada dosen Hmm. seperti itu. Ini bener nggak ya, ini sopan nggak ya, kayak gitu-gitu Hmm. kan. Atau seperti pengalamanku juga di organisasi kayak gitu Hmm. Kak, ngechat senior seperti itu. Hmm. Nah, kayak perlu untuk diteliti banget nih terkait dengan apa ya, isi pesannya tuh kayak gimana. Hmm. Karena kan berhubungan dengan senior ya Iya, betul, juga, betul. kayak orang yang ada di atas kita.
jadi perlu sopan gitu. Nah, ketika pesan kita nggak dibales kayak gitu, entah itu dari dosen ataupun senior kita kayak gitu ya, ketika kita memang ada kepentingan di situ, 1 jam nggak dibales, kita ini salah nggak ya chatku, kenapa nggak dibales kayak gitu. Terus juga 2 jam nggak dibales, terus eh ada kesalahan nggak ya, nanti gimana ya, apa nilaiku bakalan berkurang, atau kayak dosenku marah nggak ya, kayak gitu-gitu. Nah, kayak yang kita pikirkan itu lebih ke arah negatif, bukan ke arah yang positif, karena kayak kenapa kita nggak berpikiran bahwasanya oh mungkin dosen itu tidak membalas chat kita karena sibuk, atau Iya, enggak iya, lagi iya. tidak memegang HP, Hmm. terus juga lagi ada sesuatu hal yang perlu dia kerjakan, seperti halnya meeting atau seperti apa kayak gitu Kak. Dan apa ya, dari hal itu tuh makanya kayak skenario-skenario terburuk yang kita pikirkan itu yang akan ngebikin kita capek sendiri seperti itu. Dan apa ya, kayak kita tuh stres karena sesuatu yang masih ada di kepala kita dan tidak menjadi kenyataan, bukan realitanya. Oke, belum terjadi gitu ya Iya, kayak belum terjadi. gitu. Berarti ini yang tadi dimaksud dari hal kecil kemudian lompat ke hal yang dramatis gitu, ini sepertinya sering terjadi di kita ya kayak misalkan kita mau salah satunya chat dosen atau mungkin ya chat Orang-orang dosen lah penting ya lah gitu, ya. orang penting gitu. Padahal emang kita merasa kayak takut gitu ya, ini bener nggak ya gini-gini ya. Benar. Padahal sebenarnya kadang walaupun kita sebenarnya udah pasti mempersiapkan secara benar gitu ya, Benar. pasti pasti kita juga udah tahu norma-normanya seperti apa. Tapi Mm-mm. kadang kita tuh menganggap ini kayaknya kurang sopan deh, ini kayaknya padahal sebenarnya dosen kalau misalkan kita ketemu kayak bahasa yang sopan menjelaskan ini, it's okay gitu ya. Padahal Iya. oke-oke aja gitu, tapi kita malah mikirkan kayak nanti kalau nggak dibalas kayaknya bahasa aku kayaknya salah Iya, nih gitu. lagi marah nih gitu. Marah nih kayaknya ada yang salah nih gini gini. Iya. Relax sih kak gitu karena saya juga pernah mengalami gitu. Padahal saya tahu ternyata itu dosennya emang super sibuk gitu. Akhirnya eh, akhirnya kenyataannya itu ternyata dosen itu emang sibuk gitu, emang sibuk dan maaf ya ini ya. Akhirnya ya mungkin itu salah satu yang membuat kita tenang ya, tapi kan Mm-mm. sebelum-sebelumnya kan akhirnya itu yang membuat kita semakin di-push gitu ya, Iya, kayak mungkin benar. di-push gitu. Nah, jadi emang ternyata kita tuh lagi disiksa ya, tersiksa gitu oleh sesuatu yang bahkan itu belum nyata atau belum Mm-mm. kejadian gitu ya kak ya. Betul banget. Dan itu Hmm. sebenarnya kayak salah satu hal yang paling ironis dan dari overthinking itu sendiri, Kak. Nah, Hmm. penderitaannya itu memang secara nyata bisa secara fisik, fisik kita akan bereaksi nih, kayak hormon stres kita naik, terus juga tidur kita juga bakalan terganggu. Tapi sumbernya itu adalah sesuatu yang yang hanya ada di imajinasi kita kayak gitu. Bukan berarti itu nggak valid ya, tapi emang kayak perasaan kita itu tetap perlu diakui, tapi ini jadi penanda bahwasanya pikiran kita itu lagi butuh pengelolaan Oke, kayak gitu. berarti maksudnya ini kak sebenarnya itu hal yang normal untuk dipikirkan gitu ya kak Iya ya benar. gitu karena ya sebenarnya saya juga sih merasa itu sebagai kayak bukan standar ya tapi lebih persiapan ya kayak gitu contohnya kayak dosen gitu kayak ini harus gimana gimana ya kayaknya harus sopan gini ya sebenarnya itu hal yang baik karena kita apa sih berarti kita akan chat dosen itu memang dengan baik gitu Jangan mengkoreksi sampai lah ya koreksi. mengkoreksi diri gitu agar mempersiapkan lebih baik cuma kadang ya kitanya aja nih yang sebenarnya udah benar tapi kayaknya salah ya sebenarnya salah gitu ya terus-terusan gitu yang dipikirkan yang di dalam lingkaran itu ya kayak gitu. Ya, Oke, nah ini kak tadi kan kakak juga bilang tuh overthinking tuh padahal bukan itu yang pertama tadi kak yang ya, kita di luar itu terlihat baik-baik saja gitu ternyata ya, berisi kepalanya gitu dan ya. tadi kakak bilang eh, malam itu biasanya di waktu malam gitu yang terjadinya overthinking overthinking ya kayak pakai bahasa Inggris ini jadinya agak beli apa ya kepleset gitu ya lidahnya Gak apa-apa. Indonesia. Oke, oke, satu hal lagi yang pengen saya tanyakan ya, kenapa ya overthinking itu kayaknya sering terjadi itu malam gitu dan mungkin dari berbagai waktu tempat-tempatnya rawan overthinking itu tuh kenapa ya paling 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 beratnya itu di malam kak, kayak siang tuh masih oke, begitupun malam gitu, terus
malam sore gitu ya, malam gitu. Ya. Nah, ketika sudah malam itu akhirnya kayak keluar semua gitu Kak. Oke. Nah, terkait dengan hal itu tuh sebenarnya apa ya, kayak memang dari awal kita punya pikiran-pikiran yang kurang menyenangkan lah ya. Gitu. Nah, disebut juga overthinking itu tadi. Kenapa itu terjadi lebih sering terjadi di malam hari? Karena pada siang hari itu adanya apa ya, terjadi adanya distraksi dari pikiran-pikiran kita. Kayak pikiran itu tetap masih ada tapi lebih ketunda aja. Lebih ditunda karena kita ke distract dengan kesibukan-kesibukan yang ada di siang hari. Kayak kita bertemu dengan teman, terus juga kita melakukan suatu hal yang positif atau apa ya, kuliah gitu. Kadang ke distract ya. Terus juga kita scrolling tuh. Pokoknya kayak ada keramaian di situ, makanya kita ke distraksi dengan hal itu. Kak, maaf ya, ini agak Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Oke. Oke. Gimana Kak? Terus ya itu tadi, makanya dari apa ya, kalau siang hari kita lebih ke distraksi aja. Makanya kalau malam hari ketika layar HP kita sudah tertutup kayak gitu, sudah dimatikan, terus juga dunia udah mulai sepi nih, kita udah nggak ada keramaian, makanya pikiran-pikiran yang tertunda itu malah muncul lagi kayak gitu Kak. Karena udah tidak ada yang namanya distraksi itu tadi. Nah, secara fisiologis itu sebenarnya ketika kita cemas atau stres, sistem saraf simpatik kita itu teraktivasi. Nah, hormon stres seperti kortisol itu meningkat, tubuh masuk ke mode siaga, dan mode siaga itu akan berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya kita butuhkan pada saat tidur. Nah, kondisi yang kita butuhkan pada saat tidur itu adalah kondisi yang rileks dan aman. Makanya overthinking itu emang sering terjadi di malam hari, dan sering banget berujung sampai pada ini Kak, apa ya, kayak nggak bisa tidur kayak gitu, karena udah nggak ada distraksi di situ. Apa orang bilang sih kayak insomnia ya? Iya benar, Insomnia ya, insomnia. karena overthinking itu ya gitu. Berarti emang kenapa sering terjadinya malam itu karena ya kita kan kalau pagi siang itu kan emang ada hal di depan kita ya Kak ya. Iya. Hal di depan kita yang kita memikirkan hal yang saat itu terjadi gitu ya. Iya. Dan hal-hal yang sebelumnya terjadi mungkin kita emang bisa memikirkan hal tersebut gitu. Cuma kan kita terdistraksi ya kayak dengan apa tadi, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan seperti kuliah nih, kita kuliah memikirkan ya pelajaran gitu ya misalnya. Jadi mungkin kayak pikiran-pikiran nakal lah ya, pikiran-pikiran yang berisik itu terjadilah malam, karena mungkin kalau kita tahu juga malam itu emang apalagi yang tidurnya emang sudah di kamar sendiri gitu ya kayak udah nggak ada kegiatan apa-apa, udah ya, akhirnya yang berkegiatan itu kepala gitu ya kayak. Benar. Ya, kayak Bisa sambil minum Kak, ini ada air. apa Kalau saya. Oke. Oke, semoga teman-teman bisa sehat selalu lah ya. Ini agak hormonnya sedikit ini. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Iya. Jadi emang malam itu karena sudah tidak ada kegiatan, sudah tidak ada yang kita lihat dan memikirkan sesuatu yang terjadi saat itu, akhirnya kepala kita nih yang berkegiatan gitu ya Kak ya. Nah, dan susah tidur itu bukan karena kita nggak capek ya Kak ya, tapi salah satu penyebabnya nih karena kita tuh otak kita tuh masih nyala dan memikirkan hal-hal yang sudah terjadi yang sebelumnya, yang memang berkumpulnya itu di malam hari gitu ya kayak. Banget Kak, bahkan emang kayak orang itu secara fisik udah sangat kelelahan nih, kayak bisa tetap nggak bisa tidur karena pikirannya itu masih aktif Kak. Ada yang namanya lingkaran setan di situ. Seperti apa yang sudah disampaikan di awal, sebenarnya kita udah bahas tadi bahwasanya kayak antara kecemasan dan juga gangguan tidur itu kayak kita cemas, makanya kita susah jadi tidur. Dari kita kurang tidur, makanya kayak jadi makin gak aktif untuk secara emosional dan gampang cemas seperti itu. Kayak, nah makanya itu akan terus berputar di situ. Dan apa ya? Ada salah satu penelitian itu juga menunjukkan bahwasanya mahasiswa yang mengalami stres itu cenderung mengalami ruminasi dan juga kecemasan berlebihan pada malam hari, dan ini secara langsung memengaruhi kualitas tidur Kak. Mahasiswa itu menempatkan masalah tidur sebagai penyebab nomor 2 kesulitan
dalam prestasi akademik setelah stres itu sendiri. Oke, berarti memang susah tidur itu salah satunya pengaruh diri juga Dari ya, cemas dari juga, cemas overthinking juga kayak gitu. overthinking gitu. Oke, berarti emang agak rawan ya kalau malam ya, apalagi Iya, mungkin katanya ya, saya juga nggak tahu nih, cowok tuh katanya kalau malam tuh juga sering overthinking gitu ya, padahal di luarnya kalau cewek mungkin overthinkingnya ya ya sering ya gitu ya, sering juga gitu ya, sebenarnya sama aja sih cewek cowok sama gitu ya, aja. cewek cowok gitu ya. Apalagi kalau cewek mungkin lebih terlihat ya kayak kalau kita Iya, dibandingkan lebih menampakkan lebih sih. menampakkan gitu ya. Nah, kita masuk ke topik yang agak sensitif, nggak sensitif sih, mungkin yang banyak ya orang mendiagnosa diri ya Kak saat Iya, ini. benar-benar. Nah, ini saya harap teman-teman tidak mendiagnosa diri ya, karena diagnosa itu kan eh, harus melewati tes ya Kak ya gitu. Benar. Oke, tapi mungkin kita akan membahas aja nih gitu, gimana sih eh, akan hal tersebut gitu ya Kak gitu. Ini mengenai anxiety atau kecemasan yang tadi Kak bilang, kalau malam tuh akhirnya karena pikiran-pikiran kita itu yang berisik, yang kayak kita harusnya tidak pikirkan, yang tetap dipikirkan tapi dipikirkan dengan baik gitu ya, tapi malah berlebihan gitu. Nah, kira-kira overthinking sama anxiety ini tuh berbeda nggak sih Kak? Nah, sebenarnya terkait dengan kedua hal itu, mereka terhubungan sangat erat, Kak. Nah, overthinking itu lebih ke bagaimana pola pikir kita, Kak. Kayak proses berpikirnya kita secara berlebihan dan secara berulang, seperti itu. Dan anxiety itu lebih ke dalam kondisi emosional dan fisiologis yang sering muncul sebagai respon dari pikiran-pikiran itu. Jadi sederhananya adalah overthinking itu sering jadi bahan bakar anxiety, Kak. Nah, semakin kita jadi overthinking, maka semakin besar pula kecemasan kita yang kita rasakan. Penelitian juga menemukan bahwasanya semakin tinggi nih tingkat overthinking seseorang, maka semakin tinggi pula kecemasan sosialnya dengan kontribusi sebesar 28%, Kak. Dan Gede itu ya. merupakan angka yang cukup besar sih. Kalau 28% itu Iya. seperempat ya, seperempatnya dari 100% gitu ya. Gitu. Iya. Tapi iya sih, berarti mungkin dari apa sih tadi, overthinking ya. Iya. Overthinking ini merupakan tadi yang kayak kalau lu bilang bahan bakar, atau bahan bakar itu kan sekedar bahasannya ya. Kalau kita tahu mungkin overthinking ini salah satu penyebab atau terjadinya anxiety ini gitu. Walaupun sebenarnya penyebab-penyebab lainnya banyak gitu ya, cuma salah satunya nih overthinking gitu ya, akhirnya terjadi anxiety itu gitu. Iya. Oke. Nah, seberapa umum sih Kak anxiety di kalangan anak-anak muda saat ini, atau mungkin Gen Z saat ini gitu? Kira-kira seberapa umum gitu mereka ada di pada mereka gitu? Sebenarnya sangat umum sekali ya, dan hal itu tuh juga didukung dari suatu data. Nah, WHO itu mencatat bahwasanya sekitar 301 juta orang di seluruh dunia itu mengalami terkait dengan gangguan kecemasan. Nah, di Indonesia sendiri survei tahun 2020 itu menemukan bahwasanya 58% penduduk itu mengalami gangguan kecemasan. Dan dari Kementerian Kesehatan juga kita tahu bahwa 47,7% remaja Indonesia itu mengalami gangguan kecemasan, Kak. Dan hampir setengahnya ya, artinya kalau lagi teman-teman nih lagi ngedengerin atau sedang menonton podcast ini nih dan merasa ini gue banget sih kayak gitu. Nah, itu tuh bukan karena kamu aneh atau lemah nih, tapi itu karena kamu adalah bagian dari populasi yang sangat besar yang sedang menghadapi hal yang sama. Itu. Berarti lumayan gede ya Kak ya, ini angkanya empat puluh Benar. tujuh koma tujuh persen, hampir 50% ya Kak ya, Mm-mm. di Indonesia lagi gitu. Berarti emang penyebabnya ini salah satunya tadi overthinking itu ya Kak ya, Overthinking juga overthinking kecemasan itu tadi. dan akhirnya mengalami gangguan kecemasan karena overthinking ini gitu. Padahal pengaruhnya itu berarti secara umum itu bisa lihat pengaruhnya itu dari kita sendiri ya Kak ya, Iya. dari pikiran kita sendiri gitu. Akhirnya
dianya gangguan kecemasan atau anxiety gitu ya Kak ya. Itu yang lumayan angka yang gede ya, bukan lumayan sih tapi emang gede ya Kak Gede ya, banget. gitu hampir setengahnya remaja Indonesia ya Kak ya. Dan itu angka resmi Kak yang Hmm, terdokumentasi bahwasanya memang kemungkinan besar angka sebenarnya itu lebih tinggi hmm, daripada yang terdata karena oke, oke. ada banyak yang nggak melapor juga kan Iya, pastinya iya. atau bahkan mereka nggak menyadari terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam diri mereka seperti itu yang mereka apa kayak seperti halnya aku anxiety nggak ya kayak gitu-gitu. Nah karena anxiety itu kan memang nggak selalu nampak ya teman-teman. Eh, nggak selalu orang itu langsung panic attack. Iya, betul. Sering banget anxiety itu hadir kayak dalam bentuk yang lebih diam-diam, lebih halus seperti itu. Oke, jadi tidak terlihat ya kayak. Iya, Oke. Jadi angka yang cukup besar ya, yang saya juga kaget nih lihatnya gitu. Jadi iya, teman-teman yang mungkin merasa tidak mengalami jangan ditambah-tambah lagi deh gitu ya. Ini karena udah gede banget gitu ya gitu. Jadi yang merasa anxiety atau seperti ya yang tadi kita bahas ya overthinking gini-gini gitu. mm-mm. Ya cepet-cepet lah untuk eh, dihus-hus apa diusir ya gitu. Jadi biar angkanya tidak bertambah lagi nih. Ini sedikit Sayangi diri ya sendiri. sayangi diri ya gitu, miris ya dengarnya Self love. ternyata ya self love ya gitu. Self love dan apa itu kan namanya? Eh, self reward. Jadi kalau teman-teman merasa stres atau overthinking gitu, sering-sering self reward ya gitu. Tapi juga jangan banyak-banyak nanti makin overthinking karena duitnya habis gitu ya kan. Benar. Karena masalah utang masih Iya, betul. Nah, tadi nih Kak, yang Kakak bilang nih, ternyata anxiety itu bisa hadir dalam bentuk diam-diam gitu. Bisa kasih contoh nggak Kak? Ini seperti apa sih yang bentuknya tuh bisa datang dalam diam-diam gitu? Itu gimana Kak? Oke, nah salah satu yang paling umum itu adalah sering apa ya bikin orang bingung itu Mm-mm. adalah apa yang disebut dengan free floating anxiety, cemas Hmm. tanpa alasan yang jelas. Nah, kamu mungkin bisa kayak bangun pagi dalam keadaan gelisah atau tanpa tahu kenapa kayak gitu. Dan Mm-mm. bukan karena ada ujian atau bukan karena ada konflik kayak gitu yang belum selesai, tapi memang ada kayak ada perasaan yang enggak tenang yang sedang menempel di dalam diri kamu sendiri seperti itu atau mungkin kayak lagi di tengah-tengah apa ya hal-hal yang menyenangkan yang harus menyenangkan ya kayak lagi makan bersama teman-teman lagi nonton film yang seru atau mungkin ada dari apa ya kayak tapi ada beberapa bagian dari diri kamu yang tetap nggak bisa relax. Ada sesuatu yang rasanya nggak beres nih di dalam diri kamu tapi kita itu nggak bisa namain atau mendiagnosa terkait dengan hal itu kak. Oke, oke. Itu juga sebenarnya masuk ke dalam contoh konkret dari anxiety. Dan karena nggak ada penyebab yang jelas, sering banget orang malah kayak menyalahkan dirinya sendiri. Nah, kenapa aku kayak gini? Kan nggak ada alasan Iya, yang iya, iya. tepat kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan salah kamu sendiri ya teman-teman. Karena itu memang dari sistem saraf kita yang lagi hyperaktif. Berarti maksudnya datang diam-diam ini Kak, seharusnya pikiran itu tidak datang malah didatangkan gitu ya Kak ya. Jadi Iya, bukan karena kejadian gitu ya. bukan karena Karena kan kejadian. tadi kita membahas karena kejadian misalkan kayak contohnya kuliah gitu terus nggak Hmm, presentasi. Ini malah datangnya tuh emang karena malah kita memikirkannya itu ya Kak kayak aku kenapa seperti ini tapi gitu. hal itu tuh juga memang karena seperti apa yang sudah saya Mm-mm. sampaikan di awal kan adanya distraksi itu juga bisa menjadi faktor sih kak. Oke, Ya oke. faktor makanya kayak terpendam dia tidak bisa mengungkapkan terkait dengan hal itu makanya kayak dari situlah apa ya kayak teman-teman bisa tiba-tiba cemas tanpa Mm-mm. adanya alasan karena mereka tidak menyadari terkait dengan hal yang mereka simpen dari awal Oke, seperti oke. itu. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang atau mungkin kita-kita gitu ya kayak jadi Mm-mm. bisa merasa bersalah karena cemas tanpa alasan ya kayak. Benar. Oke. Nah, ini mungkin kita tadi terlalu banyak membahas tentang anxiety ya kayak. Kita fokus lagi nih ke tentang overthinking ya salah satunya tuh kenapa sih gitu. Nah, sekarang saya mau bahas yang satu ini karena kayaknya happy dan happy banget ya buat generasi saat ini gitu. Jadi fear of failure dan pressure gitu, pressure atau tekanan ya dari ekspektasi orang lain. Itu gimana Kak? Kayak
terkait dengan topik ini itu tuh sebenarnya kayak besar banget ya, dan emang saya rasa semua orang juga pasti punya pengalaman terkait dengan dua hal ini. Kayak fear of failure itu adalah, atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah atisipopia, yang artinya adalah ketakutan yang terus menerus terhadap suatu kemungkinan yang gagal, terhadap kemungkinan gagal seperti itu. Nah, bukan sekedar nggak mau gagal ya, karena hal itu kan emang wajar. Tapi ini lebih ke dalam ada rasa bahwa kegagalan itu bukan sekedar nggak berhasil di satu hal, tapi kegagalan itu berarti aku memang nggak berharga kayak gitu. Nah, ada penelitian menarik nih Kak sebenarnya yang menemukan bahwasanya fear of failure itu meningkat seiring bertambahnya usia. Yang khususnya itu memang di rentang umur 21 sampai 24 tahun Kak. Tepat di mana masa-masa banyak orang lagi kuliah tingkat akhir atau baru lulus nih, kayak mereka khawatir dengan atau takut gagal dengan bagaimana nanti aku bisa nggak ya untuk menyelesaikan tugas akhirku, atau mungkin yang baru lulus nih, aku mau kerja apa ya, aku bisa kerja nggak ya kerja yang bagus itu tadi ya, dengan seperti apa yang sudah kita bahas dari awal terkait dengan apa sih fenomena kayak keberhasilan dari orang lain yang kita terus bandingkan seperti itu. Nah, makanya tepat kayak di masa-masa banyak salah kayak dari tekanan akademik dan sosial yang makin banyak itu di usia itu menciptakan ketegangan internal yang terus membesar. Berarti ini tekanan dari ekspektasi orang lain maupun diri kita gitu. Dan ini rawannya tadi ya Kak ya, rawannya emang di usia 21 atau sampai 24 tahun, emang di mana usia itu mungkin ada pengaruhnya ya Kak ya gitu. Iya, benar. Tadi saya notice ya Kak ya gitu, bahwa gak berhasil kegagalan itu malah kita menyalahkan diri kita gitu ya. Di sini konteksnya berarti takut akan gagal itu yang akhirnya itu menyalahkan diri gitu, bukan malah sebagai motivasi gitu ya. Jadi dia malah judge dirinya kayak aku gak berharga gitu, aku mungkin ada yang merasa aku tidak pintar, aku ya intinya nge-label diri gitu ya. Ini teman-teman ini mungkin ada yang mengalami ya, walaupun ya kalau yang tidak mengalami alhamdulillah ya, tapi kalau yang mengalami ya mungkin salah satu penyebab dari overthinking tuh ini juga ya kayak bisa juga karena ini. Nah, terkait tadi usia 21 sampai 24 tahun gitu Kak. Kenapa usia segitu tuh usia ya 21 sampai 24 itu menjadi usia yang rawan terkait ini Kak? Kenapa gitu Kak? Karena pada di usia itu keputusan-keputusan itu yang kita buat mulai terasa secara permanen, kayak harus tetap gitu ya, kayak seperti halnya milih karir, milih pasangan, terus juga bagaimana kita nentuin jalan hidup kita ke masa depan. Dan memang ada beberapa tekanan juga dari luar yang berkata bahwa pilihan-pilihan itu akan menentukan sisa hidupmu. Dan padahal hal itu tuh memang nggak selalu benar sebenarnya, tapi persepsinya ada sangat mempengaruhi terhadap diri kita. Kayak ditambah lagi dengan ekspektasi dari orang tua, Nah, ada juga penelitian itu menunjukkan bahwasanya tekanan internal dari perfeksionisme pada anak muda atau kayak Gen Z ini sekarang kayak seringkali dipicu oleh tekanan eksternal juga, berupa harapan dari orang tua yang berlebihan, terus juga, dan ini menciptakan suatu dinamika yang menyakitkan. Nah, anak-anak Gen Z atau kayak kita sekarang nih kayak nggak cuma takut gagal buat dirinya sendiri, tapi juga takut mengecewakan orang-orang yang mencintai dirinya. Dan kadang rasa takut mengecewakan itu justru lebih berat daripada rasa takut gagal itu sendiri. Berarti emang rawan umur segitu terjadi itu karena ya menurut saya sih juga itu salah satu peralihan ya Kak ya. Yang sebelumnya mungkin kita fokus dengan kayak belajar, kuliah, gini-gini, main gitu ya. Emang tahap dimana itu bukan tuntutan diri kita gitu ya kayak mungkin dari kayak sekolah, yaudah kalau kita sekolah kan belajar, terus tujuannya untuk lulus gini-gini gitu. Tapi kalau sudah di umur 21 apalagi mungkin yang sudah kuliah ya Kak ya, itu maksudnya yang sudah selesai kuliah gitu ya, atau masih tahap kuliah gitu ya, itu kan nanti
tadi yang kayak Kak Lulu bilang ini saya highlight gitu ya, mulai terasa permanen gitu. Jadi Iya, keputusan itu merasa udah harus harus tetap gitu ya. Padahal sebenarnya apa tadi yang statement apa itu Kak? Yang gimana tuh statementnya tadi Kak? bahasanya memang kayak dari ini loh, mereka itu Yang bukan ini. malah lebih takut terhadap rasa takut gagalnya, tapi takut mengecewakan terhadap orang-orang yang dicintainya, Kak. Oh iya, berarti Gitu. mungkin khawatirnya juga eh, apa salah satunya di diri dan untuk orang-orang ya Eksternal, eksternal juga gitu ya. mempengaruhi Eh, juga. tadi juga saya sempat meng-highlight nih ada statement yang bahwa apa itu namanya keputusan saat ini akan mempengaruhi sisa hidupnya ya kayak gitu ya Iya, kayak yang tadi benar kakak benar bilang benar. gitu. Nah itu menentukan jalan hidup setelah ini gitu. Padahal sebenarnya penentuan-penentuan atau keputusan-keputusan itu akan terus berlanjut ya kayak Iya, walaupun benar benar. bukan hanya di usia yang saat ini doang, cuma emang kebanyakan di usia yang saat ini yang sangat berpengaruh gitu Karena kayak kan akhirnya. masa di situ kan udah masa ini ya Kak, apa, dewasa awal. Iya, betul, betul. Oke, oke. Wah, berat banget ya Kak ya. Ternyata selain dari apa namanya tuntutan dari diri sendiri, ternyata juga di umur segitu tuh juga merupakan dari ekspektasi luar ya Kak atau eksternal Benar. gitu ya. Kak, ya. Nah, hal itu tuh memang sangat berat dan kayak apa ya, sampai memperparah dalam diri kita sendiri. Dan hal itu juga karena kita hidup di budaya yang sering mengaitkan nilai diri seseorang itu dengan pencapaiannya, Kak. Jadi kayak nilai rapot yang bagus berarti kamu itu anaknya baik seperti itu, dan juga kayak lulus cepat kamu berarti orangnya Pintar. berhasil, Iya. pinter kayak gitu juga. Dan juga kayak ketika seseorang itu dapat kerja dan gajinya tinggi, maka kayak orang itu udah sukses kayak gitu. Nah, jadi ketika hal-hal itu terpenuhi atau bahkan atau apa ya, kayak hal-hal itu nggak terpenuhi, maka bahkan kita kayak ketika kita cuman takut bahwasanya itu nggak akan terpenuhi, rasanya seperti identitas diri kita sendiri yang dipertaruhkan, Kak. Kayak dan apa ya, kayak hal itu tuh memang kayak jadi beban banget dan berat banget nih buat kita dari budaya-budaya itu, seperti itu, Kak. Oke. Berarti emang sebenarnya salah satu pengaruh pengaruh besar itu salah satunya juga tadi kan dari luar gitu ya kayak gitu Oh iya. dan apa tadi eh, misalnya kayak kita lulusnya cepat gitu ya orang masih menganggap wah dia ini gitu ya Iya. atau mungkin IPK-nya ya gitu Iya, IPK-nya IPK-nya juga tinggi bisa tertinggi mempengaruhi. gitu kalau misalkan padahal kita nyatanya di situ berusaha gitu ya gitu. Benar, Nah, kadang kan kita juga ini ya dibanding-bandingin iya ya sama betul. keluarga kita kadang, atau enggak tetangga-tetangga kita, kayak tuh lihat sih ini udah IPK-nya ini, nah Iya, dia udah jadi apa ya, kayak eh, lulusan terbaik lah ya, nah kamu kenapa nggak bisa kayak gitu-gitu. Nah jadi kayak harga diri kita itu yang dipertaruhkan, Kak, kan ketika apa, dengan takut menghadapi omongan-omongan itu tadi kayak ya gitu ya. omongan ya. Berarti emang Iya, harga diri kita tuh dipertaruhkan gitu ya banget. dan mungkin tadi ekspektasi orang lain atau Iya apa seperti benar. apa gitu dan kita mungkin juga merekspektasikan diri kita harus terlihat baik-baik saja gitu. Nah, Iya. soal pressure atau tekanan ini Kak untuk terlihat Mm-mm. oke gitu. Kayaknya ini juga berat banget nih Kak, apalagi di era sosmed gitu ya. Jadi kayak Mm-mm. emang selain tuntutan kayak harus seperti ini, kita juga kayaknya eh, harus apa ya terlihat oke atau terlihat baik-baik saja gitu ya Kak ya. Benar-benar. Nah, itu tuh terkait dengan apa ya, fenomena itu tuh disebut dengan performatif wellness, teman-teman. Atau kayak dalam konteks yang lebih luas, bahwasanya tekanan untuk selalu tampil baik-baik saja. Seperti halnya di sosmed nih, kita bisa terbiasa menampilkan versi terbaik dari kita, Kak. Kayak foto yang bagus, caption yang inspiratif, kayak cerita tentang pencapaian itu tadi ya, Ya, seperti di itu. sosmed Dan ya Kak ya. iya, di sosial media kayak menampakkan kepada orang-orang lain bahwasanya aku baik-baik aja dan aku bisa menjadi motivasi buat kalian. Tapi dan apa ya, dari hal itu tuh kayak lama kelamaan ada beberapa tekanan untuk kayak kita harus konsisten dengan pesona itu.
Kayak gitu Oke, Kak. standar. Dan baik secara online maupun secara offline. Jadi kayak kita harus memenuhi terkait dengan apa yang kita tampakkan di luar kepada orang lain seperti itu. Nah akibatnya ketika kita lagi nggak oke nih, kita nggak baik-baik aja, kita merasa ada yang salah dengan kita, kayak kita membandingkan kondisi kita dalam kita yang apa ya, membandingkan kondisi dalam kita yang berantakan dengan tampilan luar dari orang lain. Terus juga apa ya Kak, eh apa, dan itu sangat menguras sih sebenarnya terkait dengan energi kita. Kayak ada juga penelitian nih tentang burnout gitu, burnout digital pada remaja yang menemukan bahwasanya kebutuhan untuk terus tampil ideal menciptakan kekalahan emosional yang mendalam. Nah, remaja merasa harus menjaga citra diri mereka, dan ketika ada celah antara citra itu dengan kenyataannya, itu menjadi sumber kecemasan tersendiri. Berarti ini tadi kembali kita ke sosmed gitu ya, kayak Iya, sosmed gitu. Jadi mungkin sebelumnya kita melihat kita membahas yang dipengaruhi oleh sosmed gitu ya. Jadi yang terlihat dipengaruhi. baik-baik gitu. Iya, tapi ternyata yang Yang mempengaruhi itu juga ada hal tersembunyi di situ ya, kayak. Jadi sebenarnya uh, dia juga punya standar diri gitu, standar diri yang sebelumnya dia tampilkan baik-baik aja, kayak memang kayak prosesnya jadi itu harapan lancar. orang lain kayak gitu. Betul gitu. Jadi dia juga akhirnya membatasi diri bahwa dia harus seperti itu ya, kayak gitu. Iya. Nah, Jadi kayak pada intinya itu sebenarnya antara yang memberikan apa ya, membagikan terkait dengan hal itu, dan juga orang yang menonton itu sama-sama memiliki kecemasan yang apa, yang sama, cuman dalam konteks yang berbeda seperti itu. makanya itu kita mungkin orang juga sering bilang apa itu, jangan terlalu percaya gitu ya di sosmed gitu ya, jangan terlalu terbawa gitu, karena kan kita nggak tahu ya prosesnya bagaimana. Oke, kalau mungkin kita sebagai temannya gitu, atau yang kesehariannya terus-terusan bersama dia gitu, tapi mungkin teman-teman kita atau kenalan-kenalan kita yang jauh gitu, yang kita tidak lihat secara realnya, kan itu salah satu pengaruh juga ya kayak. Dan mungkin juga yang orang yang jauh ini, teman yang jauh ini juga karena udah tidak bersama dia, akhirnya mungkin dia ingin melihatkan gitu ya, yang tadi kita bahas nih, ingin melihatkan citra yang baik gitu, dan itu menjadi standar dirinya sendiri, dan akhirnya salah satu penyebab dari munculnya kecemasan tersebut gitu. Nah, dan kalau nggak bisa tampil baik-baik aja, mereka mungkin malah nyembunyiin perasaan mereka gitu ya kak ya. Benar. Dan apa ya, hal itu tuh sangat berbahaya sih teman-teman, kayak karena perasaan yang disembunyikan itu tadi bukan berarti hilang kan, dia tertimbun seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya memang kayak ketika sesuatu hal yang tertimbun tanpa diproses, hal itu apa, kayak cepat atau lambat akan muncul, bisa dalam bentuk ledakan emosi, terus juga bisa dalam bentuk gejala fisik, dan juga bisa dalam bentuk menarik diri dari lingkungan sosial. Itulah kenapa percakapan seperti ya kegiatan kita di sore hari ini gitu ya Kak, seperti apa yang sudah kita perbincangkan dari awal kayak gitu, sangat penting untuk teman-teman semua, kayak sebagai refleksi ataupun sebagai pembelajaran nih buat kita semua untuk ke depan, supaya kayak ada ruang untuk bilang bahwasanya aku memang apa ya, nggak selalu oke, dan hal itu memang nggak apa-apa kayak gitu. Berarti ini emang tadi apa, dampak dari kita seperti itu bisa dampaknya itu ke fisik kita ya, kayak ke fisik kita, terus juga emosi gitu ya, ke emosi, dan mungkin kita juga akhirnya menolak apa ya, menarik diri ya, menarik diri dari lingkungan sosial gitu. Nah, tapi ini kak, sebelum kita masuk ke dampak ya, mungkin kita akan tahu dulu nih gejala-gejalanya gitu ya. Nah, karena mungkin kan di sini pasti teman-teman pasti mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya ngerasain apa, gejala anxiety tersebut. Nah, kira-kira terkait gejala-gejalanya itu seperti apa sih kak, biar mungkin bisa jadi warning ya bagi teman-teman gitu. Tapi ini bukan berarti teman-teman
mendiagnosa diri ya ini sebagai warning saja gitu. Iya. Mungkin ada yang merasa seperti ini, cepat-cepat untuk diperbaiki gitu. Kira-kira gambaran dari apa gejala-gejalanya ya. itu gimana Kak? Itu apa Jadi, aja Kak? oh ya, banyak sih yang sebenarnya kayak gejala-gejala anxiety dari setiap orang itu gejala anxiety-nya itu memang udah ada nih teman-teman. Tapi kayak mereka atau kita sendiri nih kayak belum mengenalin terkait dengan hal itu tuh sebagai anxiety. Kayak mereka pikir itu cuma kayak bawaan dari kepribadian seperti itu atau emang kayak bilang emang gue orangnya kayak gitu terus atau kayak apa ya ya intinya kayak dari kepribadian sendiri lah ya dan mungkin kita bahas nih di sini satu persatu. Nah kayak yang pertama itu sebenarnya kayak susah tidur atau tidurnya emang nggak berkualitas di situ. Nah ini yang paling banyak dirasain oleh teman-teman sekarang seperti itu, bukan cuma susah ketiduran tapi juga sering kebangun tengah malam nih teman-teman tanpa ada alasan yang jelas kayak atau tidurnya mungkin cukup lama tapi tetap bangun dalam kondisi yang nggak kurang nyaman kayak itu nggak segar. Kayak harusnya kan kita tidur buat ngerileks apa ya badan kita tambah rileks kan harusnya tapi malah kayak bangun tidur kita nggak rileks kita nggak segar di situ. Nah kalau kamu sebenarnya kalau teman-teman ini rileks sama hal ini nih bisa saja hal itu tuh menjadi sinyal bahwasanya di dalam diri kita itu ada suatu kecemasan yang belum terkelola seperti itu. Berarti itu salah satu gejalanya ya Kak ya. Iya. Salah satu gejalanya itu susah tidur gitu kan. Iya. Ya mungkin teman-teman merasa ada yang tidak menyadari gitu ya, tidak menyadari seperti ini gini-gini. Nah dari apa yang kita udah bahas dan mungkin teman-teman ada yang mengalami gitu, ya cepatlah untuk menyadari hal tersebut dan mengakui. Bukan berarti mendiagnosa diri, tapi oh aku seperti ini, berarti aku kayaknya harus lebih bisa mengelola tadi ya kayak Iya. tadi kalau lu bilang tidak dikelola dengan benar gitu akhirnya dan tidak disadari dengan benar gitu dan merasa kayak mungkin bingung kenapa kok bisa susah tidur gini-gini gitu. Nah mungkin salah satu jalan untuk bisa akhirnya susah tidur tadi menjadi mudah tidur itu kan salah satunya kan kita harus menyadari dulu ya kayak hal tersebut harus menyadari dulu dan kita tahu kita susah tidur dan kita cari penyebabnya gitu dan setelah itu kita mencari solusinya gitu bukan berarti kita mendiagnosa diri gitu lagi jangan mendiagnosa diri ya teman-teman ya ini cuma sebagai warning diri gitu warning gitu. Nah terus kira-kira gejala anxiety itu selain yang susah tidur itu apa lagi Kak? Nah selanjutnya itu yang kedua ada gejala fisik yang aneh seperti halnya kayak jantung berdebar padahal kita nggak lagi olahraga nih kayak terus juga kayak tangan berkeringat dingin sebelum situasi yang menegangkan. Terus juga ada sakit perut atau mual kayak sebelum kita presentasi atau ketemu orang baru ketika kayak takut gitu ya. Terus juga ada kayak sakit kepala yang datang dan pergi tanpa sebab yang jelas. Nah ini semua itu adalah cara tubuh ngomong bahwasanya sistem saraf lagi dalam kondisi yang waspada tinggi gitu. Nah secara neurologis itu masa remaja dan juga masa dewasa awal gitu adalah periode di mana bagian otot yang mengatur emosi itu berkembang lebih cepat daripada bagian yang mengatur logika dan kontrol diri. Nah, jadi respon emosional terhadap situasi yang dianggap mengancam itu memang kayak memang lebih intens Kak daripada di usia ini. Dan selanjutnya itu yang ketiga ada kehilangan motivasi. Nah, ini nih yang sebenarnya sering salah diinterpretasikan oleh teman-teman kayak Gimana tuh? lebih diinterpretasikan sebagai rasa males atau kayak nggak serius kayak gitu-gitu. Jadi tidak menyadari ya kayak Iya, menyadari kayak kalau kehilangan motivasinya itu. Terus tapi kalau kamu sebenarnya kalau teman-teman ngerasa terkait dengan nggak ada terkait dengan hal itu tuh kayak nggak ada energi untuk melakukan hal-hal yang awalnya suka, terus abis itu nggak suka, terus ngerasa semuanya itu menjadi beban. Padahal sebenarnya nggak berat-berat amat sih. Padahal itu bisa menjadi kelelahan mental akibat kecemasan yang terlalu lama dibiarkan. Dan yang keempat itu overthinking itu tadi Kak. Maka yang makin parah sebelum tidur. Ini udah kita bahas tadi ya sebelumnya gitu. Tapi perlu diulang karena memang terkait dengan overthinking itu sendiri sangat umum
dan sangat mempengaruhi terhadap kualitas hidup kita Ya, gitu. Walaupun itu hanya pikiran dan tidak nampak, itu berarti emang sangat berpengaruh ya kayak. Berpengaruh. Nah, berarti emang gejalanya tuh kita bisa dapat gambaran tadi ya dari Kalulu ya bahwa salah satu atau salah empatnya ya, kita sebutkan empat ya di sini Iya, di sini. benar. Salah satu mungkin ada yang susah tidur, kemudian fisik ya kayak Iya, deg-degan benar. gitu ya, berdebar Hmm, ini berdebar kencang gitu, terus tangannya keringetan gitu ya iya, kayak benar. gitu. Kemudian juga kehilangan Kehilangan motivasi motivasi. gitu. Terus sama yang tadi kita bahas sama ini yaitu overthinking gitu. Overthinking. Jadi itu merupakan gejala-gejala yang umum ya, kita bisa lihat ya secara umum gitu, secara umum yang kita lihat bahwa itu merupakan salah satu tanda-tanda anxiety gitu. Tapi Iya. balik lagi itu hanya tanda-tanda gitu ya, itu hanya tanda-tanda. Kalau teman-teman mau tahu apa namanya benar teman-teman mengalami anxiety gitu harus ke psikolog ya, atau yang memiliki tes Benar, gitu ya Kak. kayak. Jadi Iya, iya, tidak harus benar. mendiagnosa diri gitu, karena kan itu eh, ranahnya klinis ya kayak, Iya, harus benar-benar. klinis gitu. Jadi ini kita hanya mengenali tanda-tanda ya teman-teman ya gitu. Jadi jika ada yang mengalami hal tersebut gitu mungkin bisa lebih menyadari gitu. Berarti Kak, kalau dari 4 tanda-tanda umum yang kita lihat tadi, jika sekaligus dirasakan itu berarti itu tanda yang cukup serius ya Kak ya? Sebenarnya iya, karena kayak apa ya, kalau kamu merasakan kayak kita udah merasakan terkait dengan kombinasi dari gejala-gejala itu, apalagi kalau sudah berlangsung seperti halnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, dan itu apa ya, kayak waktunya teman-teman itu harus lebih aware terhadap dirinya sendiri, atau iya seperti itu, kayak udah saatnya kayak kita itu berbicara kepada yang lebih profesional ya tadi, Iya, iya. ya apa seperti apa yang sudah disebutkan oleh Kak Nuzel ya teman-teman, bahwasanya memang kita harus cepet-cepet nih tanggap bahwasanya diri kita nggak baik-baik aja kayak gitu. Kita harus apa ya, mendatangi orang yang lebih profesional, entah itu dari konselor, terus juga ada psikolog, terus juga ada psikiater. Kayak bukan berarti ketika kita pergi ke ahli yang profesional terkait dengan mental health itu bukan bukan artinya kita gila ya teman-teman, tapi karena emang justru dengan hal itu kita sayang nih terhadap diri kita sendiri, kayak self love itu tadi, kita cepat-cepat membereskan terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri kita, sehingga biar hal itu tuh bisa apa ya, Jadi membuat hidup kita lebih apa sih Kak, kayak lebih terkelola ya. terkelola itu tadi. Jadi ya self love itu tadi ya, makanya sayangi diri kita kalau memang udah terkait dengan empat gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan data ya teman-teman. Jadi cepat-cepat menghubungi terkait dengan psikolog, psikiater ataupun juga konselor gitu. Ya, berarti ini nih banyak umum ya yang saya notice ya Kak ya, bahwa apa namanya dari teman-teman pun yang menilai tentang konselor, psikolog dan psikiater bahwa jika kita datang ke sana berarti kita sakit jiwa nih gitu ya, berarti kita gitu. Nah itu sebenarnya dari yang tadi kita tahu dari Kalulu gitu ya, berarti itu bukan pertanda kita sakit dulu sakit mental ataukah sakit jiwa gitu ya, Iya, akhirnya membuat kita malu punya gangguan gitu. kejiwaan. Kita malu. Nah sebenarnya teman-teman yang melihat pun yang menjudge seperti itu kurangilah ya gitu, karena kan Iya, gitu, karena kan teman-teman. salah satu langkah awal kan sebenarnya menyadari dan mengkonsultasikan gitu ya kayak. Iya, Bukan berarti bagus nih sebenarnya kalau misalkan menyadari gitu ya, menyadari iya, gini-gini dan kemudian langsung konsultasi gitu, berarti dia mm-mm. emang agar tidak terjerumus terlalu dalam terhadap Bener banget. kecemasan itu ya, ke Iya, anxiety tersebut gitu. Malah kayaknya kalau saya lihat ini yang langsung tanggap untuk konsultasi itu orang yang sehat gitu ya, karena dia bener. merasa bahwa Sayang dirinya terhadap gitu, dirinya. wah ternyata kayaknya diri aku nih butuh bantuan nih gitu Iya, ya benar. gitu. Jadi emang kayak gejala anxiety nih ya teman-teman, emang kayak lebih sering tampaknya itu sebagai rasa malas, sensitif, terus juga atau kayak bawaan. Tapi dengan cara kita mengenali dan juga menamakannya dari hal-hal tersebut itu adalah merupakan langkah pertama yang penting nih buat teman-teman semua agar
hidup kita lebih sejahtera lah intinya, benar ya, lebih senang, senang, lebih tentram, lebih aman kayak gitu. walaupun emang setiap manusia pasti punya permasalahan gitu ya, tapi kan jika dikelola dengan baik gitu ya, kita juga akan merasakan baik di diri kita gitu. Nah, tadi kan mungkin kita membahas tentang gejala-gejalanya gitu ya. Iya. Nih, ada satu insight yang uh, saya suka banget nih gitu dengan apa yang kita bahas saat ini gitu. Nah, kadang yang membuat kita lelah tuh bukan aktivitasnya gitu ya, tapi yang tadi saya sempat bilang juga gitu. Sebenarnya yang bikin kita capek sendiri itu kepala pikiran kita sendiri Keramaian gitu ya, ya, keramaian sendiri. keramaian yang ada Itu di kepala kita. bisa dikolaborasikan gitu Kak. Sebenarnya kalimat itu tuh sebenarnya menangkap terkait dengan sesuatu yang sangat nyata tapi sering nggak kita sadarin. Nah, kayak kita sering mengukur terkait dengan kelelahan dari banyaknya hal yang kita lakukan dalam sehari-hari kayak gitu. Hari ini aku cuma di rumah aja, terus kenapa capek ya? Terus aku hari ini libur nih, kenapa tetap lelah kayak gitu. Terus juga, tapi kelelahan itu sebenarnya bukan dari fisik ya. Iya, iya. Kayak ada namanya mental atau kelelahan mental nih Kak. Nah, kelelahan mental itu sebenarnya kayak bisa sangat melelahkan meskipun secara fisik kita nggak lagi ngapa-ngapain. Terus kenapa? Karena otak kita itu memang kayak butuh energi. Dan ketika otak itu terus-menerus memproses suatu kekhawatiran, mensimulasikan terkait dengan skenario-skenario buruk seperti itu, terus juga mengulang kejadian-kejadian yang udah lewat, menganalisis setiap kemungkinan, itu tuh butuh energi yang sangat besar. Jadi kayak kita bisa bangun pagi nih, nggak ngapa-ngapain seharian, tapi pada saat tidur di malam hari kita merasa seperti habis maraton. Karena yang maraton itu sebenarnya bukan dari fisik kita Kak, tapi lebih dari otak kita, kayak gitu yang apa ya, yang dalam otak kita itu terus kayak kejar-kejaran gitu dengan semua hal itu tadi, pikiran-pikiran kita yang itu tadi. Ya. Ya, berarti salah satu dampaknya itu ya Kak ya. Jadi Oh. kita sebenarnya kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngapa-ngapain Benar. gitu. Tau-taunya capek aja, terus ngerasa kayak maraton gitu yang tadi Kakak bilang ya. Iya itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau capek fisik itu lebih mending ya dibandingkan capek mental ya kayak, karena itu kan kalau capek fisik kan mungkin kita bisa mengobatinya dengan kayak eh, tidur gitu ya, kayak tidur terus juga istirahat. Kalau capek mental itu kan butuh hal-hal yang mungkin lebih dalam gitu ya, lebih dalam, dan kita harus menyadarinya dulu gitu. Nah, ini ngena banget ya kayak. Nah, apa namanya tadi kelelahan mental ya kayak, kelelahan mental ini nih bisa mengaruh nggak Kak? Sangat bisa nggak sih kayak mempengaruhi banget di kehidupan sehari-hari gitu? Dampaknya itu sebenarnya sangat luas sekali ya Kak, dan seringkali berhubungan satu sama lain. Nah, di sini saya sendiri tuh mau ngejelasin terkait dengan satu persatu dari upaya teman-teman yang bisa ngenalin kalau diri kita dari diri kita itu mengalami terkait dengan hal ini. Yang itu yang pertama itu adalah kesulitan menikmati hal-hal yang seharusnya menyenangkan. Nah, ini dalam istilah psikologi itu disebut anhedonia. Nah, hal itu adalah berkurangnya kemampuan merasakan kesenangan. Dan ini salah satu dampak yang paling halus tapi paling sangat terasa Kak. Kayak kalau kita nih makan makanan yang enak tapi kayak rasanya biasa aja gitu. Terus kayak ketika kita liburan tapi kita tuh nggak full atau kayak nggak enjoy nih ketika selama liburan, kayak kita tuh nggak pernah bener-bener hadir sepenuhnya di apa ya, kayak kejadian-kejadian yang hal sedang kita lakukan seperti itu, yang menyenangkan lah ya. Terus hal ini tuh terjadi karena ketika pikiran kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran tentang masa lalu atau tentang masa depan seperti itu, kita akan kehilangan kemampuan untuk ada di momen-momen saat ini seperti itu. Bahasa kerennya itu adalah kita kehilangan present awareness, dan ini bikin hidup itu terasa datar bahkan di saat-saat yang seharusnya indah seperti itu Kak. Berarti mungkin yang sering ngalamin ini tuh sering nanya ya kayak
Oke, berarti emang tadi dampaknya itu kan sulit menikmati hidup ya Kak ya. Iya, Jadi benar-benar. sebenarnya ada hal-hal yang seharusnya itu bikin happy gitu ya Kak ya. Tapi malah kita kok kita kok ngerasa itu tuh bukan hal yang menyenangkan gitu ya. Iya, Bukan ini kan maafin ya Kak, aduh lagi flu ya. cepat sembuh Kak. Ya, amin gitu. Perhatiin teman-teman juga jaga kesehatan gitu. Iya. Oke, jadi bukan fisik doang, bukan mental doang, fisik juga ya. Oke. Harus balance sih Iya, harus semuanya. balance ya. Oke, kita kembali lagi ya Kak ya. Iya, Jadi mungkin yang mengalami itu sering apa ya bertanya ke diri sendiri gitu kayak kenapa ya aku nggak seneng gitu. Ini kan harusnya hal yang happy atau ini kan lagi liburan gitu ya. Kok aku nggak iya. seneng gitu ya kayak. Betul banget, dan itu memang justru kayak menambah beban baru nih teman-teman. Bahwasanya memang ada kayak ada rasa bersalah karena merasa nggak bisa bersyukur, nggak bisa menikmati momen-momen yang harusnya bagus. Tapi sebenarnya kayak bukan masalah kurang bersyukur sih, tapi lebih kayak otak yang kelelahan secara mental, kayak punya kapasitas terbatas untuk merasakan hal-hal positif. Ini sebenarnya yang seperti apa yang sudah saya bahas dari awal, bahwasanya hal itu tuh bukan suatu kelemahan dari suatu karakter dari setiap individu. Hal ini nih adalah konsekuensi dari mental yang terlalu lama dalam kondisi yang waspada. Nah, sebenarnya dampak yang kedua juga Kita dari langsung yang kedua ini Kak ya. iya Oke. benar, langsung ke Gimana tuh? dampak yang kedua Yang nih. kedua gimana Kak? Nah, dampak yang kedua itu sangat umum dan Hmm, itu adalah menarik diri dari orang-orang sekitar. Dan oke. ini punya pola yang menarik, Kak. Gimana tuh? Seseorang yang overthinking dan cemas biasanya mulai menghindari situasi sosial, bukan karena dia introvert, tapi atau nggak suka orang, tapi kayak karena interaksi sosial terasa membutuhkan terlalu banyak energi buat dia, kayak gitu. eh Apa ya, karena energi dia kan udah habis nih Iya, iya karena dari betul. kelelahan mental itu tadi, makanya kayak dia eh bisa menarik dirinya karena dia udah kehabisan energi terlebih dahulu, seperti itu. Kayak apa ya, karena setiap interaksi sosial itu membuat dia khawatir kayak apa yang orang pikir tentang aku, terus apakah aku ngomong sesuatu yang salah tadi, apakah aku terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit. Dan ironisnya itu semakin kita menarik diri, maka semakin kita akan merasakan sepi, dan kesepian itu sendiri jadi bahan bakar baru nih untuk overthinking dan juga kecemasan. Berarti nambah lagi ya Kak ya. Iya, nambah lagi. Jadi kayak teman-teman nih bukan malah lebih menghindari interaksi sosial ya, Hmm, tapi harus tetap berinteraksi secara sosial karena hal itu juga bisa ngedukung terkait dengan overthinking kita dan juga kecemasan kita gitu. Nah, ini juga yang disebut dengan lingkaran setan dari social withdrawal. Yang artinya oke. kita semakin kita menghindari terkait dengan interaksi sosial itu tadi, maka kondisi kita akan semakin parah. Seperti Berarti itu. ini juga kayaknya banyak ya terjadi ya Kak ya bahwa Iya, menarik diri mungkin merasa apa ya apa yang setelah gimana setelah dia melakukan sesuatu dia memikirkan hal tersebut yang mm-mm. kayaknya aku salah deh tadi ngomong kayak gini kayaknya aku ini mungkin banyak ya yang mengalaminya kayak lebih eh, orang yang seperti itu biasanya ingin eh, dia itu menyesuaikan ekspektasinya dia dengan orang lain gitu ya kayak Iya. ekspektasi orang Orang lain lain dengan dengan dirinya dirinya. kebalik gitu. Iya. Jadi ketika dia merasa seperti ini dan Mm-mm. akhirnya eh, masuk tuh lagi ke pikirannya dia dan akhirnya Iya. overthinking lagi, Overthinking, cemas kecemasan kayak lagi, gitu. kayak gitu. Jadi berarti menarik diri itu bukan dari solusinya ya kayak. Bukan, menarik diri itu sering apa ya, kayak bisa disebutkan sebagai coping mechanism atau cara Oke. bagaimana kita melindungi diri kita Iya, iya. dari hal-hal yang mengancam. Nah, itu tadi dari ekspektasi orang terhadap kita, makanya kayak kita merasa hal itu menjadi suatu ancaman nih gitu. Oke, Makanya dia, oke. dan hal itu tuh valid dalam jangka pendek sebenarnya, tapi dalam jangka panjang koneksi sosial yang harusnya sehat justru apa ya, kayak salah satu protektif terbesar untuk kesehatan mental. Ada salah satu penelitian dari konsisten itu menunjukkan bahwasanya lingkungannya mendukung itu seperti halnya keluarga, teman, terus juga komunitas itu sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental, Kak. Jadi ketika kita menarik diri, kita justru akan
memutuskan akses ke salah satu obat yang paling efektif seperti itu. Berarti ini ya Kak ya, menarik diri itu merupakan salah satu solusi lah ya gitu, tapi solusi yang jangka pendek Jangka gitu. pendek. Jadi itu lebih kayak bagaimana kita meregulasinya ya kayak jadi kayak Benar. cut dulu gitu ya. Iya, Terus kita betul menyadari juga. dulu, jeda dulu. Nah, itu tapi tidak berlebihan gitu ya Kak. Karena kan Benar. kita sebagai manusia kan juga butuh 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 apa namanya tuh sosial ya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya walaupun kita menghindari dari sosialnya tersebut gitu, kebutuhan kita yang lainnya itu tidak terpenuhi gitu, dan itulah akhirnya membuat diri kita akhirnya kecemasan lagi lah inilah gitu-gitu ya kan. Gitu. Terus apa lagi nih Kak kira-kira dampaknya? Oke, nah dampak selanjutnya itu ada disregulasi emosi, di mana kondisi emosi kita itu jadi susah dikelola, Kak. Nah, ini bisa muncul dalam dua arah yang berlawanan. Yang pertama itu terkait dengan emosi yang mudah meledak, tiba-tiba kayak marah karena hal-hal sepele nih, tiba-tiba menangis tanpa sebab, terus tiba-tiba jadi sensitif terhadap komentar-komentar orang seperti itu. Dan ini terjadi kalau apa ya, kayak sistem dalam diri emosi kita itu udah terlalu penuh, Kak. Jadi udah terlalu banyak yang ditampung. Overload ya kayak. Iya, overload. Makanya kapasitas untuk menahan jadi berkurang. Sekali ada pemicu kecil, maka semua orang itu apa ya? Semua yang tertampung itu keluar secara sekaligus. Dan kedua, sebaliknya, emosi yang mati rasa, Kak. Nah, ada orang yang setelah lama kelelahan mental, akhirnya mereka merasa, atau kayak nggak bisa nangis sedikit pun ketika meskipun dia mau. Terus juga nggak bisa merasa excited meskipun ada hal-hal bagus, dan nggak bisa merasa apa-apa, dan itu juga bagian dari kelelahan emosional. Nah, hal itu pernah saya temui ketika saya berpraktik nih, Kak. Ada konseli-konseli saya yang bukan di sini saya bukan ingin memberikan terkait dengan apa ya, dari terkait dengan kerahasiaan atau privasi dari seseorang, tapi untuk menggambarkan kepada teman-teman bahwasanya memang ada nih di sekitar kita kayak orang-orang yang dari kelelahan mental itu sendiri sampai dia mati rasa, atau enggak dia tidak bisa meregulasi terkait dengan emosinya seperti itu. Berarti di sini ada dua tipe ya kayak Iya, terkait benar. dampak ke emosinya. Yang pertama itu mungkin emosinya tuh jadi nggak jelas gitu ya, kayak Iya. tiba-tiba kayak nangis lah, marah lah gitu. Iya, Terus karena udah meledak banget, terus bener tiba-tiba banget. kadang kayak nggak bisa ngerasain apa-apa Iya kayak gitu. gitu. Dan tipe yang kedua juga tadi ya nggak bisa ngerasain apa-apa dan kayak dia ngerasa em, eh, apa mati rasa gitu ya. Jadi Iya, benar. kayak udah nggak excited lagi, biasa lagi gitu. Dan mungkin orang yang mengalami ini nih sering disalahpahamin ya kayak jadi mungkin dikira kemudian atau lagi nggak stabil gitu, tapi sebenarnya kalau untuk cewek sendiri itu salah satu hal yang normal ya gitu, salah satu ya makanya itu harus ditandai gitu ya, dikenali ini kira-kira karena apa ya gitu, kalau misalkan emang karena PMS ya kalau kita bilang gitu atau enggak mungkin kalau bukan karena PMS ya mungkin salah satunya bisa karena ini juga gitu ya. Makanya dari itu kan kita juga perlu ini ya, bertemu dengan orang-orang yang profesionalis itu. Nggak apa-apa kan kita ketemu dengan orang-orang profesional itu ya untuk mengetahui di dalam diri kita itu yang terjadi apa sebenarnya, penyebabnya apa seperti itu. Nah, sebenarnya juga sangat sering disalahpahami nih, dan terkait dengan kemudian itu ya. Nah, dan ini penting banget nih ketika seseorang emosinya lagi nggak stabil, yang dia butuhkan itu bukan judgement atau label modi ya. Sebenarnya kayak yang dia butuhkan itu adalah validasi. Kayak, nah dari teman-teman nih ketika menemukan temennya atau kayak perempuan yang sedih kemudian itu kayak mereka justru lebih pengen divalidasi, kayak bilang aku lihat kamu lagi berat banget nih, kayak, dan sebenarnya tuh apa ya, kayak masuk akal banget nih terkait dengan apa yang kamu sampaikan kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak butuh validasi nih teman-teman. Nah, sayangnya terkadang kayak kita masih hidup nih, masih hidup di lingkungan dimana kayak dengan nunjukin emosi kita itu dianggap lemah, terus juga dianggap lebay, padahal justru malah sebaliknya, kayak orang itu yang berani mengakui bahwa mereka itu struggling, itu perlu keberanian yang besar. Nah, gitu Kak. Itu emang sebenarnya apa namanya
mereka hanya butuh, mungkin saya bilang butuh didengarkan atau butuh kayak diiyain gitu ya Iya tentang benar-benar perasaan butuh itu. validasi. Oke, kira terus kemudian apa Kak nih kira-kira dampaknya lagi? Oke, dan yang keempat itu ini adalah menjadi puncak ya. Nah, itu mental kelelahan mental itu tadi yang bisa berujung ke Oke. burnout. Nah, burnout itu sebenarnya kan bukan cuma capek aja ya, tapi kayak burnout itu adalah dimana kita benar-benar kehabisan energi atau sumber daya emosional dan mental untuk berfungsi. Kita Capek ya bangun Kak ya? pagi, iya benar, kita kayak bangun pagi, udah nggak punya energi untuk memulai hari. Hal-hal yang dulu kita kerjakan nih dengan baik, sekarang kayak terasa impossible. Terus motivasi hilang, bukan cuma untuk satu hal, tapi untuk hampir segalanya. Dalam konteks Indonesia sendiri ada fenomena yang disebut dengan burnout digital. Nah, seperti halnya kelelahan psikologis yang dipicu oleh tekanan performatif dari media Media sosial sosial ya? dan penggunaan digital yang secara berlebihan. Nah, ini nih bukan sekedar kecanduan media sosial ya Kak, tapi ini adalah kondisi di mana kehadiran digital itu yang terus-menerus bisa ditambah tekanan untuk selalu tampil dan terlibat menciptakan lapisan kelelahan baru di atas kelelahan yang sudah ada. Oke, berarti ini ya kayak dari dampak-dampaknya itu sebenarnya ada satu Kak yang menakutkan ini ya Kak ya, bahwa ini bisa terjadi ke orang-orang yang di luar itu sebenarnya dia terlihat fine-fine aja gitu ya gitu. Padahal Betul. sebenarnya dia menyimpan rapat terkait itu ya Kak ya. Bahkan justru sering terjadi pada orang-orang yang paling aktif nih dan ambisius kayak Iya, makanya kan ada orang-orang yang bilang kayak orang-orang yang tertawanya sangat kencang, nah makanya dia yang paling iya besar tuh. menyembunyikan terkait dengan rasa sedihnya. Nah itu kan juga viral nih di Iya, iya, media ya, sosial seperti statement itu. itu ya. Iya terkait dengan statement itu ataupun juga yang baru-baru ini ada yang bilang kayak laki-laki tidak bercerita tiba-tiba malah seperti ini, perempuan tidak bercerita tapi malah seperti ini kayak gitu-gitu. Nah mereka yang selalu tampak produktif kayak selalu ada di mana-mana, selalu punya banyak kegiatan nih. Nah di balik itu sering ada kelelahan yang sangat amat dalam disembunyikan karena mereka merasa kayak nggak boleh berhenti. Dan ketika burnout itu akhirnya datang, orang-orang itu seringkali yang paling kaget karena mereka sudah merasa mudah apa ya kayak sudah berusaha keras nih, sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi tubuh dan pikiran punya batasnya sendiri. Ya, berarti ini tadi kembali lagi ya Kak ya, ini mungkin orang-orang yang ingin apa ya, labelnya itu citranya itu tetap baik gitu ya, tetap kayak Mm-mm. merasa fan-fan aja atau merasa ya sebagaimana dirinya sudah melabel di awal gitu ya, melabel dirinya sendiri di awal gitu. Nah ini dampak-dampaknya ini kayaknya harus dikenali ya sama teman-teman semua gitu, harus dikenali gitu. Oke, langkah awalnya dikenali ya teman-teman, di yang bukan didiagnosa tapi dikenali. Nah, kita udah banyak banget nih ngebahas terkait dari penyebab ya kayak penyebab, Iya. kemudian dampaknya gitu. Nah, Mm. dan karena kita udah ngebahas hal tersebut ya kayak gitu. Mungkin saya mau close dengan sesuatu yang meaningful gitu ya. Nah, Mm. buat teman-teman yang mendengarkan ini mungkin ngerasa ini gue banget nih gitu ya. Mungkin ngerasa kayaknya aku ngalamin ini deh, kayaknya aku pernah ngalamin kayak gini gitu. Nah, kira-kira apa yang akan kakak sampaikan ke teman-teman nih mungkin yang sedang mengalami ataupun pernah mengalami hal ini? Oke, udah mau di ujung Iya, ini udah ya mau di podcast ujung kita gitu. ya. Nah, jadi kayak yang pertama mungkin aku mau bilang terima kasih banyak kepada Kak Nuzul juga, terus juga kepada teman-teman yang sudah mau menonton podcast kita dari awal sampai akhir sesi nih kayak gitu. Dan kayak hal itu tuh sebenarnya bukan hal kecil ya, karena banyak orang yang lebih memilih untuk nggak mikirin hal-hal ini, tapi lebih milih untuk ngedistract terkait dengan dirinya sendiri, masalah-masalah yang ada di dalam dirinya, kayak daripada duduk dan mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam diri kita. Jadi kalau kamu dengerin hal ini sampai dari awal sampai akhir, artinya ada bagian dari diri kamu yang udah mau mengambil langkah itu, kayak ingin menyayangi diri kita seperti itu. Dan itu sudah sangat berarti banyak besar buat
aku sendiri gitu ya. Dan hal yang kedua yang mau aku sampaikan itu adalah overthinking, kecemasan, dan rasa lelah yang nggak jelas sumbernya. Semua itu bukan tanda bahwa ada yang salah dengan kamu sebagai manusia. Itu tanda bahwa kamu sedang atau kita itu sedang merespon terkait dengan tekanan-tekanan yang ada yang memang nyata dan berat. Nah, tekanan yang datang dari ekspektasi, dari ketidakpastian masa depan, terus juga dari lingkungan sosial, dari budaya yang kadang tidak ramai, yang tidak ramah, terus ada keterbatasan manusia, maka kamu bukan lemah, kamu juga manusia seperti itu. Berarti ini ya kayak dari terima kasih ya Kak Lulu, maksudnya udah menyampaikan hal-hal yang ya apa ya, bahwa kamu tuh seperti ini tuh bukan uh, bahwa kamu tuh seperti itu bukan hal yang salah gitu ya, kayak salah gitu, dan ini merupakan langkah yang benar gitu ya, langkah yang merupakan langkah awal gitu ya kayak gitu. Jadi dari yang apa kita bahas di sini saya sebagai host juga ya, nah tidak warning ya, warning ke teman-teman yang mendengarkan gitu, untuk lebih menyadari lebih awal ya kayak menyadari lebih awal. Dan dari yang tadi udah kakak bilang, apa namanya, dari yang tadi udah kakak bilang bahwa apa ya, ini merupakan langkah awal dan juga menyadari awal itu lebih baik gitu, dan sangat apa ya, sebuah sebuah hal baik ya, sebuah hal baik gitu ya kalau kita menyadari lebih awal dan langsung mengkonsultasikan atau hal semacamnya gitu. Iya. Oke, ini langsung. Mungkin kayak satu untuk menutup apa ya episode kita di kesempatan kali ini tuh Kak, aku pengen ngasih closing statement terlebih dahulu. Oke, tapi ini Kak sebelum kakak kasih statement ini ya gitu, Ya. mungkin di sini saya sebagai host ya mengucapkan terima kasih kepada kakak ini, udah Kak Lulu ya, kakak kita kan tadi udah kenalan ya. Iya. Makasih banget udah Gimana sih Kak Lulu hari ini gitu. Beneran di sini saya sebagai host juga banyak mendengarkan ini dan ngerasa lebih mungkin lebih levelnya udah agak lebih turun gitu ya, kayak dari setelah kita lihat yang sebelumnya memuncak gitu, dan akhirnya mengetahui hal ini akhirnya merasa lebih tenang gitu. Nah, kira-kira apa nih yang tadi mau kakak yang mau kakak sampaikan? Oke. Nah, closing statement ya teman-teman, bahwasanya dari teman-teman semua itu tidak perlu menyelesaikan semua hal itu hari ini, tapi cukup mulai dengan mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, dan itu menjadi satu langkah yang sangat berarti untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Wah, ini kata-kata yang menarik ya dari Kak Lulu ya gitu, walaupun sedikit terdistraksi dengan ini pileknya saya ya Kak ya. Oke, nah dari yang sudah Kak Lulu sampaikan gitu ya, saya sebagai host ini ingin mengajak teman-teman semua gitu untuk merenungkan 3 hal pertanyaan ini gitu ya sebelum kita menyelesaikan ini. Iya. Jadi apa yang sering ramai di kepala teman-teman gitu, dan coba namain itu secara spesifik. Kemudian sudahkah ada seseorang dalam hidupnya teman-teman yang tahu perasaan ini? Kalau belum, kenapa gitu. Nah, atau satu hal kecil yang bisa teman-teman lakuin malam ini yang memberikan pikiran teman-teman ini sedikit memberikan sedikit ruang ya kepada pikiran teman-teman untuk beristirahat. Oke, mungkin kita cukupkan ya Kak ya. Iya. Episode kali Kita udah ini dari sore sampai ya sampai ini ya. gitu. Ini bagi teman-teman yang Islam kita harus sholat. Bener Kak. Oke, ini apa penjelasan yang apa ya, diskusi yang sangat daging ya Kak ya gitu. Iya, terima kasih. Oke, sebagai teman-teman yang sudah mendengarkan ini, saya sebagai host mengucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya juga mengucapkan kepada Kak Lulu yang sudah mau berdiskusi, dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan terkait host kita ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di episode selanjutnya dengan host yang sama, narasumber yang sama ya dari Kak Lulu juga. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.